Pindah keyakinan. Oke, ini jawabannya panjang nih sebenarnya. Tapi aku coba persingkat ya. Oke. Jadi gini sebenarnya, kalau aku yakin bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti dia punya semacam kayak curiosity gitu ya. Bagi aku curiosity itu ada pada pertanyaan dari mana aku sebelum aku hidup di dunia. Setelah aku mati kondisinya kayak apa, dan sebenarnya the true purpose ketika aku hidup di dunia ini untuk apa? Ada 3 itu. Aku sering berpikir kayak gini ketika aku nonton Son Gokong ya, yang tadi ada kakak pertama, kedua, dan ketiga tadi itu, kan ada konsep reinkarnasi di situ. Dan sebagai orang Chinese, aku juga lahir dengan ramalan. Kalau Cici punya nggak ramalan? Kayak pace gitu. Iya, kayak ramalan gitu. Aku ada berapa ya? 27 halaman atau berapa gitu ramalanku. Yang meramal sepanjang hidup nanti bakal A, B, C, Betul. D, E. Oh, kamu harus hati-hati di umur berapa. Pace, ya. Betul. Basi-basi. Iya, terus kamu nanti cocoknya jadi apa aja dan segala macam. Nah, di situ aku berpikir emang bener ya aku dulu reinkarnasi dari tukang kayu, karena dulu kata mereka aku tukang kayu. Padahal sekarang aku kayak agak ketika aku ketemu paku dengan palu, itu yang ke palu tanganku bukan pakunya kan gitu. Dan aku pikir aku kayaknya nggak tukang kayu banget deh. Kok mereka bisa tahu aku tukang kayu atau ke depan aku seperti apa. Dan kadang-kadang pertanyaan singkat ya aku tanya pada bapakku dan ibuku, Pi, kenapa sih kita makan harus telur bagi 8? Kenapa kita nggak jadi orang kaya kayak orang-orang yang lain? Kenapa ada orang dilahirkan miskin, ada orang dilahirkan kaya? Aku ingat masih jawaban waktu itu, jawaban nenekku malah yang jawab. Nenekku bilang begini, mungkin karena masa lalu kamu itu berbuat sesuatu yang buruk, sehingga kamu yang sekarang harus menanggung apa yang kamu lakukan di masa yang lalu. Kan dosa, dosa ini ya, reinkarnasi ya, dosa karma kan gitu kan ya. Nah, sehingga aku jadi mikir gini, wah kurang ajar nih aku di masa yang lalu nih. Aku nggak dapat enaknya, aku yang harus menanggung apa yang dia lakukan di zaman dulu kan gitu. Nah, dan aku juga bertanya banyak hal lah, seperti misalnya kayak setelah kita mati, kondisinya kayak apa sih? Aku baca penelitian tentang roh itu ada wujudnya atau enggak, ada beratnya atau enggak, sampai kemudian kayak tontonan-tontonan sederhana kayak film Ghost, masih ingat nggak dulu Patrick Swayze? Kan ya, aku bilang wah enak ya kalau kayak gitu ya, bisa muncul terus kemudian bisa jalan mana-mana, tembus, dia bisa ngeliat orang nggak bisa ngeliat dia, somehow agak creepy, terus agak mesum dan segala macam, bisa ngintipin orang. Ya kan kita mikirnya kayak gitu ya dulu anak kecil ya. Apa benar ketika kita mati seperti itu? Kalau misalnya kita bisa mati seperti itu ya sebenarnya nggak mati dong sebenarnya. Kita cuma nggak bisa untuk nyentuh orang aja, tapi kalau sudah latihan bisa nyentuh dan seterusnya. Nah, lama-lama ketika aku punya curiosity seperti itu, aku lantas berpikir dengan agamaku yang waktu itu. Nah, sehingga pikiran-pikiran logis dan nakalku itu bekerja pada saat itu. Nah, sehingga karena sering mempertanyakan banyak pada guru agama pada saat itu, dan sering main game juga pada saat itu. Gamenya spesifik aku sebutin Final Fantasy, Xenogears, lalu kemudian Legend of Legaia dan segala macam. Itu kan semua praproduksinya bagus banget tuh, menceritakan tentang bagaimana penjelasan mitologi, agama, psikologi dan seterusnya. Akhirnya dari situlah aku punya keyakinan Tuhan nggak ada. Jadi aku justru jadi ateis. Jadi sering main game, lalu kemudian pikiran nakal dan logis pada agamaku yang pada saat itu, lalu kemudian aku pikir, kayaknya Tuhan gak ada deh, Tuhan cuma, mohon maaf ya, waktu itu aku ya, namanya juga masih kecil ya, omong kosong. Tuhan cuma omong kosong doang, cuma untuk ngendaliin orang-orang. Gimana cara kamu ngendaliin orang-orang dengan semacam kayak ya cerita-cerita yang gak jelas, gak ada buktinya. Ya aku merasa bahwasanya sains lebih jelas dan seterusnya. Tuhan mungkin cuma kayak AI doang waktu itu. Waktu itu ada loh memang penjelasannya begitu. Nah, akhirnya aku pikir ya udah aku ateis aja. Nah, ketika aku ateis itu, aku tetap belajar untuk curiosity-ku itu aku jawab tentang dari mana asal manusia, akan kemana dia setelah mati dan seterusnya. Somehow ketika aku belajar fisika, singkat cerita aku dapat justru yang sebaliknya. Aku mendapatkan dunia ini terlalu rumit untuk tercipta secara kebetulan. Dan itu banyak sekali kemudian yang semacam kayak ngasih proof dan ngasih argumen bahwasanya nggak mungkin dunia ini tercipta secara kebetulan. Nama teorinya kalau yang terkenal sih namanya fine tuning kan ya, bahwasanya dunia ini tercipta secara detail, secara rumit dan pasti ada yang desain. Misalnya contoh salah satu argumen itu dibuat sama Roger Penrose ya, profesor matematik. Dia bilang bahwasanya probabilitas alam semesta tercipta secara kebetulan itu adalah 1/10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Artinya itu adalah orang sains nggak bisa jawab tuh, orang sosial yang bisa jawab, IPS. Artinya adalah more than impossible. Artinya aku dapat di situ, oke, aku naik kelas dari ateis menjadi agnostik. Aku dari nggak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan, tapi aku tetap ngomong bahwasanya agama itu bullshit.
Kenapa? Karena kayak banyak nggak masuk akal nggak sih? Aku bilang gitu. Terus kemudian justru kita lihat banyak problem juga dari agama kan gitu. Ya setidaknya penglihatanku di zaman itu yang tinggal di Palembang yang banyak orang-orang, aku lihat dominan Muslim bermasalah kan gitu kan ya. Dan juga yang lain juga yang nggak memuaskan aku. Nah somehow sampai ketika aku kuliah, aku kenalan dengan banyak orang-orang Muslim di sana. Sebelumnya juga aku sudah benar-benar sudah tidak beragama yang lama lagi. Lalu kemudian aku tahu Tuhan itu ada. Aku berusaha untuk cari trace Tuhan itu ada. Yang aku nggak expect, yang aku juga kaget adalah justru yang aku temukan, yang aku cari itu justru ada di Islam. Jadi Islam yang punya argumen, Islam yang punya proof itu, yang menunjukkan bahwasanya Islam ini punya kerumitan yang sama seperti yang nyiptain alam semesta. Di situ aku yakin Islam. Nah, itu cerita singkatnya. Tapi kalau bisa dibilang, Ko Felix itu kan masuk Islam di usia 18 ya? 18 tahun. Sebenarnya bukankah di saat 18 itu memang banyak orang yang masih mencari jati diri, mencari ini, dan sekali lagi pencarian agama di saat itu tidak didukung juga dengan Ko Felix bertanya langsung ke tokoh agama yang di saat itu Ko Felix anut gitu kan? Betul. Sama aja kalau aku bercermin dari aku sendiri ya, aku juga waktu kecil sama usia sekarang tuh agamanya beda. Waktu kecil karena bawaan dari sekolah, sampai kuliah masih agama yang dulu itu. Tapi lebih ke faktor kenyamanan sih, kenyamanan dalam arti bukan kenyamanan gimana ya. Ketika aku masuk komunitas agama tersebut, kok aku ngeliat pemeluknya seperti ini ya. Kecocokan ya kayak. Kadang kalau apalagi ketika udah kuliah kan berpikirnya udah kritis, kok pemuka agamanya ngomongnya kayak begitu sih gitu. Benar. Terus akhirnya jadi aku nggak tenang di sini gitu. Makanya pas usia 30 lah, sekitar 10 tahun yang lalu barulah aku pindah ke agama yang sekarang dan akhirnya menetap di keyakinan yang sekarang seperti itu. Jadi bukankah lebih ke arah menemukan sesuatu yang tepat itu lebih karena kita mencari taunya kebetulan di kondisi yang tepat, komunitas yang tepat, dan bertanyanya kepada orang yang tepat gitu. Betul. Bukan tanya teman kiri kanan gitu. Kalau untuk aku, kalau pengalamanku justru ketika aku keluar dari agama itu justru karena ngelihat beberapa penganut sebenarnya sama. Penganut dan ketika aku belajar agama, aku sempat nanya tadi, aku bilang pikiran-pikiran logisku dan nakal itu, aku sempat tanya pada pemuka-pemuka agama. Walaupun aku tidak mengklaim bahwasanya aku sudah nanya pada semua pemuka agama ya, sama kayak ya ginilah, ada orang-orang yang keluar daripada Islam, mereka juga bilang gini, aku juga ngelihat kelakuan orang Muslim dan aku tanya pada pemuka-pemuka agama, mereka belum bisa memuaskan aku. Nah mungkin aku juga sama, mungkin aku belum menemukan yang memuaskan aja mungkin pada saat itu ya. Nah sehingga aku lebih banyak mencari dengan diriku sendiri tadi, dengan teori, dengan logika, dengan pikiran dan seterusnya, sampai akhirnya aku merasa ya wis, aku nggak nyaman pada agamaku yang lama tuh, seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya aku sampai sekarang pun belum selesai mencari sih sebenarnya. Artinya yang menarik adalah Islam itu termasuk agama yang justru memberikan kita kesempatan untuk senantiasa memberikan keraguan terhadap agama sebenarnya. Jadi kita tidak boleh untuk menghilangkan, jadi gini, kalau aku masuk Islam atau aku dapat Islam karena curiosity, maka setelah aku masuk Islam, curiosity itu nggak boleh hilang. Seolah-olah seperti itu. Jadi curiosity itu tetap harus ada, kekritisan itu tetap harus ada. Meskipun mungkin ketika kita nggak ketemu agama yang lebih bagus pun, kita tetap bisa melakukan curiosity itu untuk self-improve. Untuk misalnya untuk self-kritik dan kemudian ya mengkritik perilaku-perilaku kita atau perilaku-perilaku orang-orang yang beragama. Walaupun mungkin bukan bukan mengkritik agama, kira-kira gitu. Jadi ya sampai sekarang aku masih nyari sih sebenarnya. Jadi kalau ada yang lebih bagus daripada Islam, why not? Oke. Gitu. Nah ini ada pertanyaan dari netizen kepo sih. Bukannya Ko Felix itu pindah agama karena Ummu Alilah, ya, istrinya Mas baik. Dia pasti senang dilihat ini. Kalau dicocok logi kan, Ko Felix itu pindah agama usia 18. Iya. Kenal sama Ummu Alilah di waktu kuliah. Which is 18. 18. Ya udah, ini berarti pasti karena triggernya dari sini nih pindah agama, bukan karena alasan A B C D E gitu kan. Ini jawabanku lebih kepada agak sedih sih. Karena gini, justru ya ada beberapa hal yang paling berat dalam hidupku. Ketika aku memutuskan untuk jadi Islam, itu ada dua hal yang paling berat dalam hidupku. Yang aku membuat keputusan tuh selalu kupikir ulang. Pertama, ya pasti adalah orang tua. Karena bagaimanapun juga, ya semua orang yang punya keputusan yang besar dan berat, itu pasti melibatkan orang tua.
apalagi kalau dia belum nikah. Yang kedua adalah tentu saja pacar, gitu kan. Dan pada saat itu justru yang aku tahu ya, ketika aku masuk Islam, aku tuh dikasih tahu dari zaman dulu, Lik, kalau kamu mau masuk Islam, ingat ya salah satu konsekuensinya kamu nggak ada pacaran di dalam Islam. Aku bilang serius nih, nggak ada pacaran, nggak ada. Terus jadi kalau aku masuk Islam, aku nggak boleh lagi berhubungan dengan cewek. Boleh, asal nikah. Itu galau banget aku. Nggak boleh apa sama cewek? Nggak boleh pacaran. Kalau kamu mau berhubungan dengan seorang perempuan harus nikah. Iya. Nah itu galau banget aku tuh. Sebenarnya kalau kayak gitu aku rada bingung sih konsepnya. Teleponan boleh dong. Teleponan, jadi kalau misalnya kalau kita mau masuk ke dalam detail ya, pacaran itu adalah segala sesuatu aktivitas di dalamnya, termasuk telepon-teleponan, tanpa ada uzur, tanpa ada sesuatu yang bersifat kayak penting gitu maksudnya. Oh gitu. Tapi kalau juga nggak, oke. Chattingan kita chattingan nggak ada masalah sebenarnya. Nah itu tidak termasuk sesuatu yang bersifat pacaran tadi. Tapi kalau misalnya kita kan ada urusan nih, Ci apa kabar Ci? Oh ya mau datang nggak ke sini? Oke ayo kita kapan ya janjian? Nah itu kita ada kepentingan tuh. Tapi kalau misalnya dia chattingan misalnya kayak apalagi orang pacaran ya kita udah tau lah untuk apa. Kepentingannya makan bakso bareng. Nah di situ di titik itu nanti kita bisa banyak bahas tuh tentang pacaran. Tapi yang jelas aku bisa kasih tau konsekuensi waktu itu adalah aku harus mutusin pacarku tuh. Oh saat itu udah punya pacar? Udah punya pacar 4 tahun lagi. Muslim? Dia Chinese tapi dia Muslim. Oh. Agak ruwet lah sih. Tapi yang jelas kemudian aku harus ngambil keputusan itu dan itu berat bagiku. Tapi kenapa harus diputusin? Karena nggak boleh. Di dalam Islam ya, kan langsung nikahin belum siap. Aku bilang sama bapakku tuh. Iya. Aku bilang, "Pi, Felix mau nikah." Itu langsung di rumah bahasa Palembang tuh, "Kanjinian kau nih. Mesum banget kamu ini." gitu. Jadi langsung pokoknya aku langsung disemprot lah pokoknya. Karena dianggapnya menikah bukan karena siap, tapi menikah karena tidak mau berbuat dosa gitu. Betul. Jadi bapakku lihat naif banget nih orang nih. Dia belum bisa kerja, dia belum bisa apa-apa. Terus mau nikahin orang, kamu mau ngasih orang anak orang makan apa kan gitu dan segala macam. Aku pikir iya sih, itu pukulan berat sekaligus sebuah pembelajaran bagiku sih. Artinya aku pikir iya, yakinin bapakku sendiri aja nggak bisa, apalagi yakinin bapaknya orang kan gitu kan ya. Kan kalau di dalam Islam kan anak perempuan kita harus yakinin bapaknya yang berhak fit and proper test kita untuk anaknya kan gitu kan ya. Nah akhirnya aku pikir ya udah aku masuk Islam dan aku harus putus. Nah setelah aku putus itulah hidupku sedih tuh. Nah baru setelah aku putus aku jadi menemukan oh iya ternyata aku itu termasuk orang yang zaman dulu mungkin bucin ya kali ya. Artinya aku tuh kayak menutupi pandanganku sendiri untuk kemungkinan yang lebih besar daripada itu. Ternyata setelah aku nggak pacaran, aku menemukan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sebenarnya bisa aku lakukan dan aku excel di situ. Nah termasuk belajar. Nah sampai 4 tahun kemudian akhirnya aku baru memutuskan nikah. Jadi gitu kira-kira sama Ummu Alila ini. Oke. Jadi pintu buat Ummu Alila terbuka tuh justru ketika aku masuk Islam. Oke. Aku masih rada bingung sih. Kenapa setelah diputusin? Nggak, ya udah chatting biasa aja gitu kan? Ya, akhirnya aku ngobrol begini. Ini sudah masuk di bab love-lovean ini kayaknya. Iya. Akidah tapi masuk love-lovean. Okay. Jadi gini, ada yang perlu aku bagiin pada semua netizen ini, bahwasanya kadang-kadang kita mengira bahwasanya calon kita yang mungkin sekarang kita sedang berhubungan dengan dia adalah sesuatu yang tepat. Jawabannya iya, kalau mindset kita masih begini. Begitu mindset kita sudah berbeda, maka bisa jadi kita selek dengan orang kalau dia masih mindsetnya sama. Dan ini kadang-kadang menjadi problematika ketika dalam rumah tangga. Ketika rumah tangga mereka nikah dengan mindset yang sama atau level yang sama, lalu kemudian ketika pernikahan itu satunya bertumbuh, satunya tidak. Nah itu problem tuh pasti. Kecuali dua-duanya sama-sama bertumbuh atau dua-duanya sama-sama nggak bertumbuh. Maka itu pun terjadi sama aku. Ketika aku putusin, tentu saja aku nggak boleh ngetek dong. Ibaratnya nanti ya tunggu ya, aku mau siap-siap dulu. Aku gentle aja. Aku bilang ya kalau ada laki-laki yang lebih baik bagi kamu, silakan aja. Aku pun juga sama. Nah begitu kemudian seiring dengan jalan, memang betul. Jadi ketika jadi gini Ci, dulu tuh ya, aku tuh ketika ngelihat ada orang kerudungan itu nggak mungkin aku suka, nggak mungkin. Dulu sebelum masuk Islam atau sesudah? Sebelum masuk Islam. Oh oke. Nah kenapa? Karena waktu itu pacarku nanya, kamu nanti kuliah di Bogor, aku kan di Jakarta. Nanti kamu jangan-jangan suka orang sana. Aku bilang nggak mungkin aku suka sama anak petani. Karena aku kuliah di IPB kan, agak sedikit rasis ya aku. Sampai sekarang aku masih rasis kayaknya. Nah jadi artinya aku bilang ya nggak akan mungkin aku suka sama anak-anak petani, apalagi yang kerudungan, karena aku nggak suka kerudungan. Bagiku orang-orang kerudungan tuh munafik. Bagiku pada saat itu. Iya, karena ngapain sih lu harus nunjukin agama lu gitu kan ya. Udahlah cukuplah untuk diri lu sendiri dan seterusnya. Nah, tapi ketika aku jadi seorang muslim, ketika mindsetku berubah,
maka cara pandang dan kecenderunganku juga berubah. Termasuk ketika aku suka juga akhirnya aku suka sama yang kerudungan, dan aku suka sama Ummu Alila, mungkin sudah well known juga bagi beberapa orang, itu justru ketika dia masuk ke sawah ketika lagi praktikum. Pakai kaos kaki dan pakai kerudung dan jilbab, pakaian syar'i muslimah yang memang seharusnya. Waktu itu aku lihat, gila, ini dedikasi dia kepada Tuhan dia itu harusnya menjamin dedikasinya dia terhadap aku. Nah maka waktu itu ini cocoknya jadi ibu daripada anak-anakku nih. Jadi gitu jadi. Jadi baru mulai aku nikah setelah 4 tahun. Ya telat sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Itu mungkin yang terbaik. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Oke, tadi kan Ko Felix juga cerita, berarti memang latar belakang kan sarjana pertanian ya, Ko. Pertanian. Nah, ini masih perdebatan di kolom komentar. Kenapa sih Ko Felix itu banyak yang menyebut dia ustadz katanya? Emang pernah mondok? Dia bilang gitu kan. Ya komentar-komentar seperti itulah. Nah, terus akhirnya kalau aku persingkat di dalam pertanyaan ini, bagaimana Ko Felix memastikan validitas ajaran yang Ko Felix sampaikan tidak melenceng dari tafsir utama? Karena ini juga ada yang bertanya, kalau agama Islam sepenting itu buat Ko Felix, kenapa nggak kuliah agama saja? Karena mengingat banyaknya dakwah Ko Felix yang mencakup tafsir agama. Iya, itu benar. Pertama-tama perlu kita kasih tahu dulu bahwasanya agama itu, kalau menurutku ya, atau di dalam Islam setidaknya ya, di dalam Islam agama itu adalah, kalau kita bisa sederhanakan, dia adalah respons terhadap sesuatu. Jadi agama itulah bagaimana cara kita merespons terhadap sesuatu. Contoh, ketika kita punya uang, bagaimana cara kita merespon ketika kita punya uang. Ketika kita lagi nggak punya uang, bagaimana cara kita merespons ketika kita lagi nggak punya uang. Ketika tetangga beli mobil baru, bagaimana cara kita respons itu. Atau ketika kita beli mobil baru, bagaimana cara kita respons itu. Jadi agama secara singkat adalah bagaimana cara kita merespons terhadap sesuatu. Sehingga ada yang menarik, kemarin jawabannya Sujiwo Tejo ya, ketika dia bahas juga tentang masalah yang itu loh, penjual es itu yang lagi rame. Iya. Kemudian ketika waktu itu kan Gus Miftah kan diminta oleh orang, udah kalau misalnya nggak ngerti tentang agama jangan ngajar karena kamu nggak punya kualifikasi. Tapi di titik itu Sujiwo Tejo ngasih sesuatu pernyataan yang menurutku juga cukup fair ya. Dia bilang gini, kita nggak bisa ngelarang orang untuk ngajarin agama. Karena begitu misalnya bapakku ngomong kepada aku misalnya, Le misalnya, kalau jadi orang tuh mbok ya jujur. Itu adalah ngajarin agama sebenarnya. Nah sehingga aku juga pernah nanya, terus terang aku pernah sangat nggak pede, Ci, ketika aku harus dalam tanda kutip ya, dibilang oleh orang ustadz, padahal walaupun aku juga tidak pernah membranding diriku sebagai ustadz misalnya, bukan membranding ya, tapi nggak pernah minta dipanggil sebagai ustadz. Aku lebih suka dipanggil sebagai ya kalau nggak orang yang sharing, atau lebih nyaman sebagai aktivis dakwah sebenarnya. Karena aku adalah orang yang berdakwah. Aku pernah nanya sama Ustadz Somad dalam pertanyaan yang sama, Ustadz, menurut Anda gimana kalau ada orang-orang yang bodoh tapi terlanjur terkenal? Beliau diam terus ketika mungkin sekitar 10 menit ya, jawabannya adalah satu hadis. Fa idza aradallahu bi abdin khairan istamalahu. Dalam bahasa Indonesia, kalau Allah menginginkan bagi seorang hamba kebaikan, maka dia akan menggunakan hamba itu. Artinya Ustaz Somad kemudian ngasih tahu, kita juga nanya pada beberapa ulama, mereka ngasih tahu asal kamu melakukan sesuatu yang menjadi porsimu. Nah, jadi contoh misalnya kalau kamu adalah seorang yang menyampaikan saja, ya udah menyampaikan aja. Makanya sampai sekarang ketika aku misalnya ditanya nih, Ustadz bagaimana nih derajat hadis ini? Aku bilang nggak tahu. Karena itu bukan urusanku. Ustadz bagaimana tafsir daripada Al-Quran ini? Aku nggak tahu. Karena itu bukan urusanku. Karena itu aku nggak pernah belajar tafsir, aku nggak pernah belajar hadis. Ustadz ini hukumnya gimana? Aku nggak tahu. Karena aku tidak pernah belajar fikih. Tapi ketika aku ditanya, kenapa masuk Islam? Aku jawab. Ketika ditanya, bagaimana pandangan Islam tentang sabar misalnya? Aku jawab. Bapakku nanya, Lik, apa beda ujian antara ujian, musibah sama hukuman? Aku jawab. Nah, karena aku tahu, kalau tidak aku akan mengutip tafsir atau mengutip mengutip hadis atau mengutip fatwa atau misalnya keputusan hukum yang itu mereka bisa cross check sama-sama. Ya, jadi artinya kalau aku sih open ya, bukuku aku open, ceramah-ceramahku juga aku open, sharing-sharingku aku open, dan itu sebenarnya ya semua bisa kritik sebenarnya. Termasuk ketika ada banyak banget juga orang-orang baik ke aku, banyak banget orang-orang yang sayang ke aku. Begitu aku salah nih, itu pasti langsung ada WhatsApp tuh. Mohon maaf, ini harusnya bukan begini tapi maksudnya begini, ini referensinya. Oh ya, baik, makasih, siap. Itu banyak orang juga baik gitu ke aku. Nah, terus nanti Ko Felix klarifikasi. Tentu, kita akan perbaiki. Dan dalam dunia
namanya ngajar mengajar sebenarnya ya kalau dalam urusan itu ya. Jadi Islam tuh kayak luas. Selama kita bermain di sini sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah. Yang ada adalah benar dan lebih benar. Selama ada lingkaran ini sebenarnya. Tapi kalau sudah keluar dari situ, nah itu baru kemudian aku harus kalau aku di luar dari ini, di luar dari lingkaran Islam, di situ aku berdosa dan harus minta maaf. Iya. Tapi kalau di dalam lingkaran ini usually itu adalah benar dan lebih benar. Itu aja sih. Nice. Gila, pinter banget sih jawabnya Pokalis. Puas. Oke, nah sekarang pertanyaan nomor 3. Apa pendapat Ko Felix terhadap umat Muslim yang berkomentar hidayah itu mahal ke non-Muslim yang bertahan di keyakinannya? Oh, ini sering loh ke aku. Aku kan sering sharing-sharing gitu kan? Pasti. Terus misalnya ada yang bilang, semoga Cici mendapatkan hidayah. Dulu aku masih jawabin, amin. Karena menurut aku hidayah itu artinya petunjuk. Betul. Iya kan? Terus, Ci, kapan lo jin misalnya? Terus aku bilang, aku sudah nyaman dengan keyakinanku. Itu masih sopan kan jawabnya kok ya? Terus dia balas lagi, memang ya hidayah itu mahal. Ya, kayak gimana gitu ya? Kesannya kan jadi kayak hidayah yang diterima oleh agama lain tidak bernilai gitu, kesannya kurang bernilai. Ya, betul. Iya. Pendapat Ko Felix gimana? Pertama gini, ada komunikasi yang berbeda dengan orang yang berbeda. Orang-orang bilang tuh gini, terhadap orang-orang tertentu kamu harus menyampaikan dengan cara-cara tertentu juga. Kalau kita misalnya ditanya di kalangan kita sendiri misalnya, agama apa yang terbaik, tentu saja kita jawab agama kita. Nggak mungkin dong kita jawab agama yang lain. Dan ketika ditanya lagi, kenapa menurutmu agama Islam yang paling baik? Maka kita akan kasih tahu beberapa argumennya. Tapi ketika ditanya oleh orang lain, misalnya atau agama lain, tentu saja kita harus menjawab dengan cara yang berbeda, meskipun esensinya sama. Yeah. Karena bagaimanapun juga, secara etika ada beberapa hal yang nggak bisa disampaikan secara langsung. Secara etika. Jadi ada pernah pakar komunikasi itu bilang gini, ada banyak perkara-perkara, perkataan-perkataan yang benar, itu menjadi problematis ketika disampaikan pada momen yang salah. Makanya kan sebenarnya kan momen itu kan sangat penting ya ketika kita menyampaikan segala sesuatu. Misalnya contoh kayak gini lah, Islam dari dulu sudah bahas berdasarkan daripada satu hadis tentang mental illness misalnya. Tentang mental illness waktu itu Rasul lagi mengunjungi satu orang anak kecil yang burungnya mati. Jadi dia sedih banget, sesedih-sedihnya. Bayangin yang mati cuma burungnya doang. Bagi kita ya. Tapi Rasulullah ketika kemudian engage kepada anak ini, dia sebelumnya nanya dulu ke orang tuanya, ini anak ngapain? Oh burungnya mati. Oh gitu. Kenapa burungnya mati gini. Rasul datang ke dia, tidak berbicara apapun kecuali bahasanya begini. Wahai Aba Umair, itu burungmu ngapain? Dalam bahasa Arab bagus. Ya Aba Umair, ma fa'ala nughayir. Jadi sama-sama belakangnya R. Rasul buat semacam kayak hiburan lah bagi dia. Rasul nggak nanya, kenapa burungmu bisa mati? Kamu ngapain? Dia tambah stres dong. Atau Rasul nggak bilang begini, burungmu aja baru mati. Gua gimana? Sahabat-sahabat gue mati. Bebanmu harus kayak begini. Ada nasib. Dia malah stres lagi kan itu. Maka Rasul kemudian mendekatinya dengan cara ya udah nyampein sesuatu pada momen itu dia perlu hiburan, dia perlu dibersamai, dia perlu tahu Rasul ada di situ bersamai dia. Udah cocok sudah selesai. Nah, balik lagi ke hidayah. Ada orang bilang begini, Ustadz, apa Ustadz pernah bilang pada ibu Ustadz bahwasanya dia tuh kafir? Coba bayangin. Ya, kalau secara hukum jelas ya. Secara hukum kan kita udah tahu ya. Tapi sebagai seorang anak sangat tidak etis ketika kita bilang seperti itu. Sebaliknya juga berlaku. Kan kalau misalnya kita bahas tentang kemudian hidayah, kita bahas tentang misalnya ada muslim, ada yang bukan muslim dan segala macam. Nah inilah berlaku namanya etika. Makanya aku juga nggak terlalu suka sih. Ya sama kayak kita misalnya kayak misalnya contoh ya. Aku juga sering didoain begitu kan ya sama keluargaku, teman-temanku yang masih beragama misalnya yang bukan Islam kan itu, semoga kamu kembali misalnya, semoga kamu mendapatkan. Itu juga nggak nyaman kan? Iya, kita juga nggak nyaman. Maka sebagaimana aku juga nggak nyaman, aku juga nggak mau orang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku juga appreciate juga ke mereka sih. Kadang-kadang ini mereka tuh orang-orang yang terlalu semangat itu kadang-kadang memang gini. Orang-orang yang jatuh cinta, orang-orang yang terlalu semangat itu kadang-kadang susah untuk mengendalikan dirinya. Jadi dari titik itu aku bisa memahami mereka, ya udahlah ya namanya juga orang cinta ya. Kayak contoh kayak kita misalnya gini ya. Kita lagi ini bicara etika ya, ini kan masalah etika ya. Hidayah itu mahal, mudah-mudahan dapat hidayah Ci dan segala macam. Itu nggak suka tuh kata-kata seperti itu. Maka aku bilang sama waktu Daniel Mananta, aku bilang gini, aku nggak pernah ngomong gitu ke depan Daniel Mananta karena aku pikir itu bukan urusanku. Hidayah itu kan urusan Allah ya. Sedangkan aku cuma menyampaikan apa yang aku bisa. Sedangkan hidayah itu urusan Allah dan aku nggak mau ngambil tugasnya Allah. Nah ini kan bicara masalah etika ya. Contoh kayak gini. Kita lagi makan nih, ini pasti heboh nih setelah ngomong, kita lagi makan nih, tiba-tiba ada orang bilang,
Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf Ustadz, minta foto ya. Kita lagi makan nih. Iya. Lagi makan iya, sama istri iya, kan ya. Iya. Minta foto, dan nggak satu. Yang minta foto banyak dengan ucapan yang sama. Mohon maaf Ustadz, mohon maaf ganggu minta foto ya. Dalam hatiku gini, kamu sudah tahu itu ganggu, kenapa? Kita lagi makan gitu. Kita lagi makan dan segala macam. Tapi aku dalam titik aku ngerti lah kenapa, inilah resiko jadi orang yang dalam tanda kutip mereka idolakan. Bagaimanapun juga ya mereka melakukan itu out of love. Dari titik itu aku berusaha mengerti sih. Ada namanya orang jatuh cinta mah apapun bisa dilakukan sama dia kan. Namanya juga orang jatuh cinta. Nah di titik itu aku bisa ngerti, tapi tetap kalau aku tidak memilih untuk melakukan seperti itu. Jadi aku tidak memilih untuk melakukan semoga mami dapat hidayah. Ini nggak gitu aku. Aku berusaha untuk jadi gini. Kita melakukan sesuatu dakwah ke orang tua, apalagi ke orang yang kita cinta, ini contohnya orang tua ya. Belum tentu itu berhasil. Tapi kalau dia sakit hati, kita udah pasti dosa. Itu problematika tuh. Nah maka aku lebih milih untuk melindungi perasaannya dia dulu. Itu kalau aku sih. Nah artinya yang menjadi pesan kita pada orang-orang, kita tahu kamu melakukan ini karena rasa cinta, rasa sayang, doain orang dapat hidayah dan segala macam. Bisa nggak sih kalau itu dilakukan sendiri, nggak usah di depan orang? Bisa nggak sih kamu lakukan itu ketika kamu lagi doa sendiri gitu maksudnya? Nah itu kayaknya lebih bagus deh, karena itu lebih mengena. Karena kalau orang sudah nggak suka, apapun yang kita sampaikan nonsense. Benar. Iya benar, karena ketika misalnya saya ada ngerespon gitu ya, kadang ya namanya kalau misalnya yang komen teman saya juga bercandain. Ya semoga kamu juga mendapatkan hidayah dari agama saya misalnya gitu betul. Kan. Terus nanti di bawahnya, Cici nggak usah baper lah. Padahal dia yang baper ya. Kalau Cici nggak usah baper lah, ini sebenarnya tanda kita sayang sama Cici. Oke, ya udahlah. Enggak, tapi itu yang komen betul. Orang lain lagi. Iya, itu makanya nggak usah baper. Jadi gini, rasa sayang itu harus hanya bernilai kalau itu relate kepada orang yang kita ajak ngobrol. Iya. Sama kayak, pernah nggak sih kita digebuk sama bapak kita terus bilang, itu karena aku sayang sama kamu. Dalam hati kita, gue nggak relate gimana ceritanya kamu bilang sayang, kamu pakai tangan kamu gitu maksudnya. Padahal kamu bisa dengan cara yang lebih baik bagi kita. Tapi kita tahu benar, bapak kita memang melawan itu karena sayang. Buktinya dia nggak gebuk anak tetangga kan. Karena dia nggak peduli kan dengan anak tetangga kan. Kita tahu, tapi ada nggak sih cara yang lebih bagus gitu maksudnya. Nah itu yang menjadi selalu pertanyaan kita sih. Oke, lanjut lagi ya, Ko. Apakah muslim yang hanya menjalankan ibadah, tapi tidak terlalu dalam memahami ajaran agamanya, tetap dianggap lebih baik daripada non-muslim yang sangat baik hati dan jujur? Ya. Kalau itu jawabannya tergantung dari cara pandang kita. Kalau dari cara pandang agama atau misalnya akidah Islam tentu saja. Artinya seorang muslim dia pasti dianggap lebih baik daripada orang-orang yang belum muslim walaupun kemudian dia banyak melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan. Tapi dari segi skill tidak begitu ternyata. Karena Rasulullah ketika bicara tentang skill, Rasul tidak lagi melihat ansih pada agama. Ansih itu apa? Ansih itu semata pada agama. Misalnya contoh ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu Rasul mengambil petunjuk atau guide itu justru dari orang Yahudi yang bukan Muslim. Atau dalam beberapa yang menuntut keahlian, Rasul juga pernah melibatkan orang-orang yang dia bukan Muslim, misalnya dalam mengajarkan baca tulis dan segala macam yang memang harus mereka gitu maksudnya. Nah jadi itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya dinilai dari segi misalnya agama, tentu saja hukum agama pasti adalah orang-orang Muslim lebih baik daripada yang bukan Muslim. Seperti itu. Walaupun secara kelakuan minus. Ya, walaupun secara kelakuan minus. Tadi kan contoh kayak gini misalnya. Kalau dikatakan lebih baik nggak? Iya lebih baik. Tapi misalnya, tapi yang ini ngutang nggak bayar. Tapi kalau ini misalnya dia bukan hanya ngutang bayar, tapi dia malah ngutangin kita. Ya tentu saja kita milih yang lebih skillful. Makanya pernah ada yang nanya pada aku gini, Ustadz, aku punya karyawan, 2 Ustadz. Pilih mana Ustadz? 1 Muslim, rajin sholat, tapi nggak skillful. 1 lagi bukan Muslim, dia nggak pernah sholat tentu saja, tapi dia skillful. Aku bilang pilih yang skillful. Karena kita cari apanya? Yang kita cari adalah untuk kerja nih. Nah, kecuali kalau misalnya untuk nikah. Nah, untuk nikah pertimbangannya beda lagi. Di dalam Al-Qur'an misalnya orang-orang mukmin itu lebih baik. Meskipun mungkin yang nggak beriman itu misalnya lebih menarik bagi kalian kata Allah. Nah, berarti diutamakan adalah keimanannya. Nah, kalau untuk menikah. Tapi kalau untuk kerja beda lagi perhitungannya. Nah, jadi mau dari yang mana dulu nih kita lihat nih. Tapi itu kan dari secara skill kan? Iya. Kalau dari secara apa ya? Ini kan kalau ini dari secara sifat ya. Sifat praktikal misalnya. Sifat ya karakternya lah. Kalau karakter praktikal dunia, jelas aku milih yang karakternya bagus. Mau agamanya apa saja. Untuk diajak misalnya ya, untuk diajak bisnis, untuk diajak jadi teman dan segala macam. Tapi kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya secara agama dia sudah punya akun.
Ibarat kita bilang kalau ada orang di bank misalnya ya, dia punya akun di bank, satu lagi nggak punya akun di bank misalnya. Nah ini sama-sama nyetor nih. Nah satu setorannya dikit, satu setorannya banyak nih. Tapi yang satu nggak kecatat. Menurut Islam tentu saja ya, yang satu udah kecatat. Nah makanya tadi muncullah orang-orang yang akhirnya sangat mencintai. Jadi dia sayang banget sih ini orang, ini udah baik banget nih. Kalau aja dia punya akun, nah itu muncul orang-orang kayak gitu akhirnya. Saya paham. Oke. Nah sekarang Ko Felix kan sering berbicara tentang Islam sebagai agama yang benar. Oke. Tapi bagaimana cara Ko Felix menjelaskan ini tanpa mengabaikan nilai-nilai kebaikan di agama lain? Ya, kebaikan itu tidak akan mungkin bisa diabaikan. Iya. Karena kebaikan itu universal. Andaikan kita memberikan orang manfaat, maka kita pasti dianggap orang baik. Kalau misalnya kita tidak melakukan itu atau bahkan merugikan orang, mau apapun kebenaran yang kita ambil itu pasti adalah jelek. Nah maka kalau aku terus terang ya aku berdakwah udah berapa ya, dari 2002 ya masuk Islam sampai dengan sekarang sekitar mungkin 23an tahun. Tentu saja aku banyak belajar daripada dakwah-dakwahku sebelumnya dan dakwah-dakwahku saat-saat ini. Dan sebagai orang-orang yang dulu baru belajar Islam 3-4 tahun pertama, tentu aja namanya orang baru belajar ya, kayak orang belajar main karate lah. Sabuk putih semua orang ditantang kan gitu kan ya. Kalau udah sabuk hitam dia nggak mau berantem. Kenapa? Takut menang kan gitu. Nah, artinya ketika dia sudah ya mungkin lebih kepada capek lah ya, atau misalnya nggak penting lagi pengakuan dan segala macam. Nah, untuk yang akhir-akhir ini ya yang perlu kita jelasin adalah akhirnya bagaimana Islam menurut aku. Jadi apa misalnya benefit Islam bagiku? Apa kebenaran Islam bagiku? Dan aku tidak pernah menafikan kebaikan agama-agama yang lain. Bahwasanya misalnya contoh di Kristen kita mendapati ada orang-orang yang baik, menolong orang, mengurusi anak-anak yang yatim gitu kan ya. Lalu kemudian mereka ikut dalam urusan-urusan kayak orang-orang yang sakit, orang-orang pelayanan-pelayanan tertentu. Ya tentu kita nggak bisa menafikan dong. Bahkan orang-orang Buddha yang mereka sangat senang untuk ngurusin lingkungan, bahkan orang nggak beragama pun mereka juga punya kebaikan. Jadi kalau kebaikan sih universal, dan di dalam Islam banyak sekali contoh-contoh kebaikan-kebaikan tuh bisa untuk dibarengi. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan ta'awanu ala birri wa taqwa. Mari tolong menolong dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Artinya dalam urusan kebaikan ini kita bisa bicara bahasa universal. Semua orang bisa merasakan itu. Hanya kalau kebenaran tentu saja itu adalah eksklusif bagi agama yang kita yakini. Maka kalau ada orang Kristen meyakini kebenaran dalam agama Kristen, Buddha meyakini kebenaran dalam agama Buddha, orang Muslimun harus meyakini kebenaran dalam agama Islamnya itu. Nah, tinggal mereka toleransi dalam perkara-perkara yang mereka bisa sepakati. Gitu sih. Jadi aku pikir gak ada masalah sih selama ini. Setidaknya ketika di rumah juga ya misalnya kebaikan kita pada orang tua, birrul walidain kalau di dalam Islam. Bir itu artinya kebaikan. Jadi birrul walidain itu tidak akan ada bedanya antara orang tua kita muslim ataukah orang tua kita non muslim. Misal sesederhana jangan sampai, walaupun sulit banget ya, ini sulit banget. Ini kalau ibuku nonton dia pasti bilang enggak gitu kan. Tidak mengeraskan suara di depan orang tua, itu sulit. Orang tua kalau ngomong kita nggak boleh bantah, itu sulit. Dalam setiap urusan kita harus melibatkan mereka, itu sulit tuh. Dan kalau mereka sakit hati kita dosa, itu sulit tuh. Itu kan birrul walidain ya, semua orang tua pasti suka digituin, gitu kan. Nah jadi, itu yang mungkin dilihat oleh orang. Dan by the way, orang nggak pernah lihat kebenaran sebenarnya. Yang orang lihat itu adalah bagus dan baik. Ya, benar tuh ujung. Ya, jadi itu makanya Islam sebenarnya fokusnya di situ. Nah, cuma masalahnya sekarang adalah orang-orang, mohon maaf ini kritik secara pribadi ya, orang-orang muslim justru banyak debat soalan benar. Sementara orang tuh nggak mau tahu tentang benar. Iya, lu bilang lu benar, tapi lu ngapain gitu maksudnya? Yang gua lihat lu nggak gitu. Maka bapakku pernah bilang gini, Islam tuh agama teoritis. Bapakku bilang, teorinya 100%, prakteknya 0. Dia bilang gitu, ya nggak 0 juga sih mungkin ya. Tapi mungkin itu kritik dia, dan aku nggak nolak. Ya gimana ya, kalau mungkin orang-orang muslim menunjukkan kebaikan dan kebagusan itu aku lihat lebih awal, mungkin aku lebih awal masuk Islam. Tapi aku kan memerlukan 5 tahun untuk tahu Islamnya sebenarnya seperti apa. Nggak seperti yang aku lihat ketika di awal, ketika di Palembang itu. Gitu. Ngerti. Oke, ini juga ada pertanyaan yang bagus ya, dari titipan juga. Yeah. Kalau Islam adalah agama yang sempurna dan terakhir, kenapa Al-Quran tidak diturunkan dalam satu bentuk yang langsung jelas dan bisa dipahamin semua manusia tanpa butuh tafsir, hadis,
atau ulama untuk menjelaskan. Betul. Kenapa masih perlu adanya ruang interpretasi sama debat yang bikin orang bisa beda pendapat soal ajarannya? Ya, itu bagus banget. Ini pertanyaan bagus banget. Dan sebagai ini, poin daripada Islam adalah Islam itu adalah memberitahu bahwa hidup ini adalah ujian. Nah, jadi poin daripada ujian justru adalah tadi, ada orang yang berbeda dalam jawab, ada orang yang mempersiapkan, ada orang yang jawab sesukanya sendiri, ada orang yang menjawab berdasarkan apa yang diajarkan dan seterusnya. Nah, maka Islam itu ketika diturunkan, memang tidak semua di dalam Al-Quran dikatakan begini. Allah tuh bilang, Allah bisa aja untuk tidak membuat kalian berselisih pendapat dalam segala sesuatu dan semuanya satu pendapat. Tapi Allah tidak mau melawan itu. Kenapa? Karena poinnya adalah ujian. Jadi ketika diuji itu adalah poinnya adalah kalian nyiapin atau enggak gitu misalnya. Contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Sebenarnya kan perbedaan itu kan enggak ada masalah, Ci ya. Yang bermasalah adalah ketika perbedaan itu menjadi sebuah perselisihan. Itu masalah tuh. Kalau perbedaan menurutku justru bagus. Karena kalau misalnya semuanya sipit, kita susah juga cari jodoh kan itu. Karena nggak semua seleranya sipit kan itu kan ya. Nah, kalau semua orang misalnya putih semua, juga nggak bagus kan gitu kan ya. Orang bilang perbedaan tuh akan jadi bagus kalau dia menambah variasi. Makan makanan, aku suka makan mie, tapi setiap hari makan mie, stres juga kayaknya kita ya. Nah, tapi harus ada perbedaan, harus ada variasi. Nah, yang problematika ketika variasi atau perbedaan itu menjadi sebuah perselisihan. Nah, itu yang Islam jaga tuh. Jangan sampai ngomong perbedaan-perbedaan ini membuat kalian jadi berselisih. Anehnya, justru sekarang perbedaan sekecil apapun membuat Islam jadi kaum muslimin jadi berselisih. Itu problematikanya tuh. Nah, itu yang menjadi masalah. Padahal dulu nggak gitu. Padahal dulu sebesar apapun perbedaannya, mereka bisa rangkulan satu sama lain. Contoh, menarik ya. Ada satu ada orang Islam pertama namanya Bilal. Bilal ini hitam banget. Dikatakan rambutnya kayak kismis. Berarti bisa kebayang ya, rambutnya kriwil-kriwil gitu ya. Nah, lalu kemudian ada satu orang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Seperti namanya dia orang Arab. Orang Arab punya kedudukan karena dulunya bos preman. Bos preman hampir di seluruh Arab itu takut sama Bani Ghifar atau keluarga begal nih keluarga ini. Jadi ketika mereka berbeda pendapat waktu itu sampai keluar dari lisannya Abu Dzar ini, apa ini budak hitam ikut-ikutan ngomong kayak gitu. Jadi rasis banget nih. Ini Bilal nggak suka, langsung ngomong pada Rasulullah, Rasul aku nggak suka dengan kata-kata dia. Budak hitam, aku nggak suka. Ini kayak rasis banget. Rasul manggil Abu Dzar lalu bilang, kamu ngomong apa tadi? Karena aku lihat masih ada sisa-sisa jahiliyah di mulutmu. Bahwasanya kamu membedakan orang berdasarkan warna kulit. Padahal harusnya nggak bisa. Islam ini harusnya menyatukan orang. Sehitam sama seputih itu disatukan sama Islam harusnya. Abu Dzar bilang, nggak maksudku gitu ya Rasulullah. Tapi kamu ngomong gitu. Nah, terus gimana nih sekarang? Lalu kemudian Rasul bilang, panggil Bilal ke sini. Dua itu ditemuin. Abu Dzar itu langsung inisiatif sendiri naruh kepalanya di lantai di tanah. Lalu kemudian bilang, Bilal injak kepalaku supaya Rasul tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud merendahkan warna kulit. Terus apa kata Bilal? Nggak usah, kamu lebih mulia daripada aku kok, bangunlah. Lah kenapa? Dua-dua ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa kayak gini. Padahal mereka berdua ini satunya budak kulit hitam, budak lalu dibebaskan oleh Rasulullah. Satunya lagi adalah orang kulit putih, tapi mereka bisa dipersatukan oleh Islam. Sekarang, ya Allah, sama-sama orang Indonesia, mohon maaf ya, mukanya sama-sama peseknya, sama-sama hitamnya, mohon maaf. Tapi ketika mereka berbeda dikit aja, mereka bilang dia bukan Muslim. Mereka bilang, Alhamdulillah di sini 95% Muslim, kecuali yang itu, 5%. Padahal Muslim juga. Nah, aku jadi berpikir, kenapa bisa seperti itu, sedangkan Islam sudah datang dengan satu konsep yang sangat luar biasa menyatukan. Ternyata, mereka balik lagi kepada ikatan yang lama. Islam memandang tidak ada urusan warna kulit, tidak ada urusan apa, yang ada urusan adalah kemudian cuma Islam. Nah, sekarang, mohon maaf, orang Muslim tidak cukup menjadikan Islam sebagai pengikat mereka. Nah, itu yang terjadi sekarang tuh. Nah, jadi ujiannya di situ tuh. Ya, tapi ini semua karena berbeda-beda tafsir kan jadinya. Lebih tepatnya zaman dulu berbeda tafsir, tetap mereka bareng. Karena dulu Rasul bilang gini, sebeda-bedanya orang-orang, selama itu masih dalam, kalau sederhananya kata Rasul, selama itu masih keputusan itu masih dalam lingkungan atau masih dalam wilayah pendapat Islami, maka cuma dua kemungkinan, pahala satu atau pahala dua. Jadi benar atau lebih benar. Betul, tidak ada yang salah. Nah, kalau nggak ada yang salah, what's the problem? Pernah ada yang ketemu dengan Rasulullah, lucu nih ceritanya. Mereka punya pendapat yang berbeda. Singkat cerita adalah ada orang mau sholat harus di saat itu, ada yang bilang sholatnya kata Rasul nunggu nanti.
Oke. Nah, gampangnya gitu. Akhirnya yang satu sholatnya di saat itu mengikuti hukum waktu. Satunya lagi berpendapat enggak, kata Rasul harus nanti. Akhirnya mereka ngerapel sholat 5 waktu dalam sekali sholat. Ada yang 4 waktu dalam sekali sholat. Intinya perbedaan pendapat. Saling sindir-sindiran ketika ketemu Rasulullah. Ada satu bilang ini, ya Rasul, gimana pendapat kamu kalau ada orang yang membantah direct order daripada Rasul? Rasul bilang jangan sholat sebelum sampai di sini. Mereka sholat di sini ya Rasulullah. Itu direct order dibantah. Yang satu lagi bilang, daripada ada orang yang membantah Al-Quran, Al-Quran bilang kan sholatnya ada waktu-waktunya. Dia sholat zuhur waktunya di malam. Kan nggak bisa juga ya Rasulullah. Rasul tahu maksud mereka. Mereka saling mau tahu siapa yang benar. Rasul ketawa terus bilang ini, nggak ada keberatan atas kalian, semuanya benar. Yang salah nggak sholat. Nah sekarang coba bayangin ya, sama-sama orang terawih. Ada yang 8 rakaat, ada yang 8 hitungan, ada yang satu lagi 20 hitungan. Mereka kemudian bilang, yang benar gue, dia enggak. Yang benar gue, dia enggak. Enggak, dulu zaman Rasul tuh segini. Enggak, dulu zamannya segini. Mereka ribut, padahal mereka sama-sama sholat. Padahal yang enggak sholat tarawih pun, enggak dosa juga. Lucu kan ya? Ini problematikanya. Awal akhir Ramadan, mereka kadang-kadang ribut. Dalam perkara-perkara kecil mereka ribut. Sebenarnya bukan karena tafsir sih, cuma karena ego. Karena zaman dulu berbeda tafsir, mereka toh bisa bareng. Sekarang tafsirnya sama pun mereka bisa ego. Nanti juga kalau dibilang yang benar dan yang lebih benar, berarti yang lebih benar gue nih. Ya. Berantem lagi, ego lagi. Benar. Dan kita lihat ya, bahwasanya nature daripada perselisihan, dia akan terus-menerus dan gak pernah selesai. Awalnya yang namanya perselisihan itu akan terjadi antara dua geng tuh. Antara dua geng mereka ribut. Lama-lama terjadi dalam satu geng. Setelah dalam satu geng, lama-lama terjadi dalam satu keluarga. Setelah dalam satu keluarga, suami istri. Perpecahan nggak akan pernah selesai. Yeah. Dan di dalam Islam ada setan khusus tuh ditugaskan untuk memecah belah orang. Artinya bukan karena tafsir sih, tapi karena ego sendiri aja. Kalau gitu ini sebenarnya lanjut mirip ke pertanyaan berikutnya kali ya. Jika Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, kenapa ada banyak negara Islam yang masih penuh konflik bahkan tertinggal dibandingkan negara-negara baju yang kebanyakan non-Muslim? Dia memberikan contoh waktu itu, contohnya Jepang. Ya kan? Kalau Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kenapa juga ada perintah-perintah dalam Islam yang terlihat keras? Seperti hukuman potong tangan untuk pencuri atau hukum rajam untuk penzina, seperti itu. Nah, ini jawabannya juga bisa kita kembangin karena ada 2 pertanyaan praktis di sini. Yang pertama adalah kenapa orang-orang Muslim itu tertinggal? Kalau kita baca sejarah, ternyata dunia Islam tidak selalu tertinggal. Kalau kita baca sejarah, justru ada banyak sekali para ilmuwan Barat yang mereka seolah-olah ngomong begini, kenapa peradaban Barat itu berhutang pada peradaban Islam? Karena Islam adalah salah satu peradaban yang menjembatani peradaban Yunani sama dengan peradaban Barat modern. Nah sehingga ketika di satu zaman pernah Islam tuh justru menjadi mercusuar dunia. Sampai sekarang masih ada beberapa sisanya, walaupun saya nggak berniat untuk bernostalgia ya. Misal contoh, hampir semua nama bintang-bintang di langit itu adalah dalam bahasa Arab. Karena orang-orang Muslim yang ngasih. Misalnya contoh kayak Al-Karnar, lalu kemudian kayak apa lagi. Bahkan Betelgeuse juga sama. Dan segala itu banyak sekali nama-nama bintang-bintang di langit karena orang-orang astronom Muslim. Ada banyak sekali hal-hal yang kayak misalnya algoritma yang memungkinkan terjadinya komputer dan seterusnya. Itu yang mempopulerkan angka 0 kan adalah Khawarizmi. Akhirnya namanya diabadikan dalam ilmu algoritma. Sebelumnya namanya aljabar. Tapi waktu itu orang Barat salah lihat bukunya dia, judulnya Al-Jabar wal Muqabalah, penulisnya Al-Khwarizmi. Orang Barat lihat kirain namanya Al-Jabar. Akhirnya namanya jadi algebra, gitu nih, Al-Jabar. Tapi ternyata kita salah nih, namanya Al-Khwarizmi ternyata. Keren juga, baru tahu loh ini. Diganti jadi algoritma. Angka 0 yang memperkenalkan justru Al-Khwarizmi dari orang-orang India, diambil kemudian diperkenalkan di Barat sebagai angka 0 yang akhirnya menggantikan angka Romawi yang sangat rumit itu. Kita bisa bayangin turis 2024 pakai angka Romawi kan itu kan lumayan. Kamera itu kan adalah bagian juga daripada pengembangannya Ibnu Al-Haisami misalnya. Ilmu apa lagi? Ilmu kesehatan. Ilmu germ teori itu yang memperkenalkan orang Muslim, namanya Ibnu Sina. Ada beberapa yang lain juga kimia itu juga memperkenal Jabir Ibnu Hayyan. Al-kimia by the way itu bahasa Arab juga. Nah, artinya kalau kita lihat Islam nggak selalu tertinggal. Nah, pertanyaannya kapan Islam tertinggal? Ketika mereka terpecah belah. Ketika mereka terpecah belah dan menjadikan persis seperti kata Rasulullah yang Rasul khawatirkan, menjadikan dunia sebagai tujuan mereka. Maka mereka sudah lupa sebenarnya mereka hidup ini untuk apa. Maka akhirnya mereka terjebak seperti orang-orang zaman dulu terjebak. Persis ketika Barat, ketika itu terjebak dalam Dark Age.
Nah, menariknya adalah kalau misalnya Cici mau search, Dark Age itu sama dengan Age of Faith. Ketika mereka kemudian menjadikan gereja, mohon maaf ya, ini aku cuma cerita sejarah tanpa bermaksud untuk apapun. Ketika waktu itu gereja dijadikan sebagai institusi yang cukup penting di dalam pemerintahan, itu satu tingkat di bawahnya landlord, itu adalah kaum gerejawan, di bawahnya itu ada kaum ilmuwan dan proletar. Nah, waktu itu sains hancur tuh. Karena gereja memaksakan dogmanya pada saintis, sehingga muncul revolusi Renaissance itu dan seterusnya. Nah, artinya di satu titik pernah Islam tidak di paling bawah dan Eropa tidak paling atas. Bahkan sejarah mencatat yang sampai sekarang misalnya ya, dulu pernah ada kekhilafan Islam yang membantu Irlandia ketika The Great Famine. Dan ketika itu dia bantu dengan jumlah yang sangat besar sampai Ratu Inggris itu Ratu atau Raja Inggris menolak bantuan itu karena bantuannya lebih besar daripada bantuan dia. Jadi nggak boleh. Akhirnya kapal-kapal itu kemudian dikasih makanan sampai dibuat tugunya ya di Irlandia itu. Nah, artinya dulu pernah Eropa tuh terpuruk banget dan Islam tuh justru bangkit banget. Nah, pertanyaannya adalah apa yang membuat kemudian jadi kayak sekarang? Jawabannya sederhana. Jawabannya sama. Barat bangkit dengan kemudian orang Islam hancur sama, meninggalkan agama. Ketika Barat meninggalkan agama, mereka memisahkan sekuler itu, mereka memisahkan antara agama dan kehidupan, mereka bangkit tuh. Muncul ilmuwan-ilmuwan karena nggak lagi dibatasin oleh gereja. Sedangkan ketika Islam ikut-ikutan meninggalkan agama karena mereka lihat waktu itu Barat bangkit, akhirnya hancur. Karena mereka kehilangan ruhnya mereka. Nah, itu dibahas dikit oleh Machiavelli dalam bukunya The Prince. Bagaimana kemudian kondisi struktur masyarakat Eropa dan kondisi struktur masyarakat Islam itu sangat berbeda pada saat itu. Yaitu adalah pemimpinnya. Kalau pemimpin orang Islam itu satu untuk semua, kalau Eropa itu satu-satu. Bedanya adalah apa? Kalau di sini satu dihancurin belum tentu yang lain hancur. Yang satu ini kalau selama masih ada satu pemimpin mereka nggak hancur. Tapi kalau hancur satu pemimpin hancur semuanya. Nah, itu kondisi sekarang. Mereka terpecah belah balik lagi. Jadi kalau aku pernah ditanya ya, apa doaku yang paling aku mau doain supaya kondisi umatnya jadi bagus nih? Aku cuma doa satu. Bisa nggak sih umat muslim itu jadi satu lagi? Minimal mereka punya satu perasaan. Minimal mereka tidak. Karena gini, perselisihan itu pasti membuat, kalau bahasaku sederhana gini, berselisih tanah hilang. Kalau kita berselisih, harta kita pasti hilang. Kalau kita berselisih, nggak akan datang kebaikan. Nah, itu kondisi muslim sekarang tuh. Nah, itu yang kita lihat di Timur Tengah dan segala macam contoh buruk semuanya. Artinya kita nggak bisa rely pada mereka Islam. Karena faktanya mereka tidak pernah untuk mendasarkan pemerintahan mereka pada Islam. Nah, jawaban yang kedua. Kenapa kalau gitu Jepang yang agama nggak beragama, terus mereka bisa sangat bagus sekali? Jawabannya sederhana. Karena ketika Islam menginspirasi waktu itu orang-orang Arab dan akhirnya menginspirasi dunia, maka Islam mewujud sebagai karakter. Jadi kan cara respons terhadap kehidupan kan jadi karakter ketika dia sudah terus-menerus. Nah, karakter itu ada pada orang Jepang. Karakter itu ada pada orang Amerika. Karakter itu ada pada orang mana lagi sekarang? Korea misalnya. Nah, karakter itulah yang sebenarnya kalau diterapkan manapun itu bangkit. Kalau karakter tuh kemudian diperbesar lagi dan di-endorse dengan sesuatu kekuatan yang lebih besar, namanya ideologi, nah karakter tuh bisa mendunia. Nah, itu sekarang terjadi pada Amerika dan seterusnya. Karakter-karakter seperti apa contohnya? Contoh, kalau kita bicara karakter yang manusiawi dulu ya, belum di-endorse sama ideologi. Karakter Jepang. Orang Jepang tuh terkenal dengan 7 value Bushido ya, atau samurai, aku lupa. Ya, jadi samurai kayaknya sih. Jadi misalnya contoh ya, salah satunya truthful. Dia bilang jujur pada segala sesuatu. Iya. Jadi berkata jujur, berkata benar, itu adalah bagian daripada value-nya mereka. Apalagi yang satu lagi, selfless. Bahwasanya kita tuh tidak ada apa-apanya. Harus menghilangkan keakuan. Bahwasanya kita nih hidup bukan untuk diri kita sendiri. Ada lagi service, melayani. Nah, itu yang jadi samurai. Kita harus hidup untuk melayani orang. Melayani satu nilai yang lebih besar dan segala macam. Aku lupa tapi ada 7. Nanti boleh di search. Nah, ketika aku lihat itu Islami banget nih. Cuman kan kita kan nggak bisa gitu. Nanti dibilang ngeklaim terus kan itu kan. Paham. Tapi kita lihat bahwa ya ini adalah karakter yang sama nih, yang muncul daripada satu keyakinan. Bedanya adalah kalau Islam dia meyakini karakter ini muncul daripada keyakinan bahwasanya dia berasal daripada Allah dan akan kembali pada Allah. Orang Jepang nggak meyakini itu. Artinya, coba bayangin ya, Cik ya. Orang Jepang cuma meyakini hidup cuma sekali, mati cuma sekali. Oh gitu ya? Aku nggak tahu. Setauku sih begitu. Oke. Makanya ketika mereka gagal, mereka bunuh diri kan? Iya. Karena mereka malu kan. Walau kalau ada orang Jepang bilang, ini salah, nggak apa-apa, langsung dikoreksi aja. Tapi setidaknya menurutku ya, orang Jepang nggak percaya afterlife. Kan yang percaya afterlife kan adalah orang-orang agama langit kan gitu kan ya. Orang-orang Kristen percaya afterlife.
Orang Buddha, aku nggak tahu, kayaknya mereka percaya reinkarnasi ya. Kecuali kalau misalnya sudah benar-benar hebat, mereka naik ke surga yang tertinggi, betul. Nah, artinya kemudian kalau orang-orang Muslim ketika dia meyakini sifat ini dan dia yakin bahwa ini adalah untuk afterlife, harusnya dia bisa lebih powerful daripada orang-orang Jepang karakternya. Kalau benar, artinya kalau itu belum terjadi, berarti kita belum benar. Karena dulu pernah terjadi begitu. Oke. Nah, ini sebenarnya balik lagi konteksnya. Kalau misalnya pemerintahannya itu under Islam misalnya. Oh yes, ngeri tadi ya? Kan ngeri nanti kalau ada hukuman apa atau main potong tangan, apakah akan se ekstrim seperti di masa lalu itu tuh gimana sih? Oke, bagus sekali. Aku pernah nonton film apa yang paling ditakuti oleh seorang cowok pada istrinya. Menarik tuh, karena waktu itu aku lagi mencari gini. Di dalam Al-Quran tuh ada ayat begini, dan kalau kamu takut dengan istrimu, aku bilang, laki-laki takut sama istri. Sebentar, apa yang bisa membuat laki-laki takut sama istri? Ternyata ketika dalam beberapa penelitian di barat sana, ada hal yang paling membuat laki-laki akan benar-benar hilang akal. Dia paling takut ketika istrinya apa gitu maksudnya. Bisa tembak nggak, Ci? Ketika istrinya apa ya? Apa tuh? Kira-kira apa yang paling membuat suami takut ketika istrinya ngapain? Istrinya selingkuh? Bagus. Itu jawabannya tuh. Oh iya bener? Di barat sana. Dia bilang kan, ditanya nih, kamu paling takut ketika istrimu apa? Penelitian, dia bilang selingkuh. Lalu ditanya lagi. Diri itu, betul harga diri. Laki-laki itu ketika sudah laki-laki yang paling penting kan harga diri ya. Kalau kamu lihat istrimu atau tahu istrimu selingkuh, kamu ngapain? Dia bilang, aku akan ngambil senapan, mbak, terus kemudian itu selingkuhannya pertama kali, yang kedua aku mbak istriku, lalu aku bunuh diri. Karena apa gunanya lagi? Ketika dia masih hidup pun dia akan dikenal sebagai orang apa? Orang yang istrinya selingkuh. Orang pasti akan ngebully dia, alias nggak ada gunanya dia hidup lagi kan gitu kan ya. Artinya itu yang paling ditakuti daripada istrinya. Coba bayangin, itu sadis nggak sih? Itu kan ngeri banget tuh. Mbak istrinya, selingkuhannya mbak istrinya sendiri. Iya. Kita nggak bisa ngebayangin kengerian apa yang bisa dilakukan oleh manusia kalau nggak ada batas. Maka di dalam Islam itu dibatasin. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran tuh, di dalam urusan kisos itu salah satu adalah potong tangan misalnya, atau misalnya kalau ada orang membalas dibunuh, itu ada kehidupan. Kehidupan bagi apa? Kehidupan bagi orang lain. Karena orang jadi kapok. Coba misalnya sekarang kayak gini ya. Coba bayangin. Ada orang lain misalnya. Kayak di New Zealand lah misalnya. Ada 49 orang yang di Christchurch itu meninggal, 48 atau 49 aku lupa. Itu kan ngeri ya. Dan kita bisa bayangin bahwa setiap orang tuh punya anak-anak tuh yang dibunuh di situ. Atau punya istri yang harus dia hidupin, atau dia harus punya orang tua yang harus dia hidupin, atau seterusnya. Alias ini memakan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, tugas daripada penegak hukum dan tugas daripada negara adalah memastikan ini tidak terjadi kan gitu. Nah, maka harus dibuat hukuman sejera mungkin dan menjadi sebuah exposure bagi yang lain agar tidak melakukan. Nah, itu fungsinya hukum Islam. Tapi berarti kalau misal hukum Islam berdiri, akan diberlakukan seperti itu? Akan diberlakukan seperti itu. Wow. Dan fun fact, aku pernah nanya sama bapakku. Pi, gitu kan ya, aku tanya. Menurut papi, kalau papi nih misalnya nih, aku tanya awalnya aku kasih tau yang enak-enak dulu dong. Iya. Pi, kalau papi mau nggak Pi, diterapkan hukum Islam, dan papi cuma bayar pajak Pi, paling maksimal 6 dinar Pi. Oke. Papi nanya, 1 dinar berapa Lik? 4,25 gram emas. 4 juta lah. Oke. 4 juta 2,25. Berarti kalau 6 dinar berapa, Lik? Ya, berarti sekitar 4 kali 6 lah. Papi paling 24 sampai 30 juta. Mau, Papi? Lah, karena bapakku bayar lebih banyak daripada itu kan, untuk setahun. Dia bilang, mau lah, Papi. Apalagi bisa jadi 2 sampai 6 dinar. Tergantung kan itu kan. Karena zaman dulu diterapkan seperti itu. Terus aku nanya lagi, Pi, tapi kalau ada hukum Islam, ada hukum potong tangan loh, Pi. Bagi orang yang mencuri dan ada orang yang berzina nanti bisa dicambuk loh, Pi, atau dia dirajam. Bapak saya jawab sederhana, Papi nggak zina kok. Iya sih, benar. Papi nggak maling. Tapi yang menjadi kekhawatiran kan kalau misalnya itu masih praduga kan. Betul. Misalnya praduga berzina padahal dia di framing gitu. Ya, betul, itulah kerennya Islam. Islam itu sangat keren sekali dalam hukum pembuktian ketika aku sudah pelajari. Jadi kerennya tuh begini, justru yang kita khawatirkan itu justru terjadi sekarang. Ada orang-orang yang mereka baru kemudian dalam tanda kutip ya, niat udah dihukum. Ada orang yang sudah sampai melakukan nggak dihukum.
Justru yang kita lihat hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, justru kita lihat sekarang sebenarnya. Jadi fakta yang kita takutkan tuh justru udah kita lihat sekarang. Bahwasanya orang yang nggak punya kekuasaan itu nggak punya hukum. No viral, kata orang nggak ada hukum kan, itu kan ya. Nah artinya sekarang justru kita lihat, tapi di dalam Islam itu sangat terhormat sekali justru. Ada orang yang dituduh kayak itu, contoh misalnya ya. Ada orang misalnya dituduh untuk berzina. Itu hukuman orang yang nuduh tapi nggak terbukti, itu cambuk juga tuh. Jadi artinya kalau dia nuduh dan nggak terbukti, itu hukumannya berat banget. Artinya kalau orang mau nuduh, dia harus ekstra hati-hati. Benar-benar dia harus bawa bukti. Contoh misalnya ya, ada di dalam Islam sesederhana begini. Ada orang datang pada pengadilan, dia bilang, aku mau ngelaporin si Anu misalnya. Maka yang diminta adalah si Anunya disuruh datang dulu, terus suruh bersumpah. Aku bersumpah nggak melakukan begitu. Nah, begitu sudah disumpah, Ci, maka langsung disodorin lagi pada yang nuntut. Kamu bawa bukti, kalau nggak bawa, kamu yang dihukum sekarang. Karena dia udah bersumpah. Berarti kamu laporan palsu nih. Nah, jadi kalau dia datang, you better have some proof. Solid proof, gitu kan ya. Nah, kalau dia nggak bisa datangin bukti, dia yang kena hukum. Karena dia sudah menuduh orang baik-baik. Nah, jadi di dalam Islam, jarang sih ada orang menuduh orang. Kalau benar-benar nggak punya proof. Tapi setidaknya semua orang bisa untuk mengharapkan keadilan. Pernah suatu waktu terjadi ada seorang perempuan nyuri bangsawan. Kalau sekarang lolos nih, gitu kan. Nah tapi di masa Rasul ada seorang bangsawan mencuri dan semua orang ribut. Kenapa? Kalau sampai dia dihukum nih, itu kaum ini bangsawan bakal jadi masalah nih. Mereka bilang lobby Rasulullah. Siapa yang mau lobby? Nggak mau saya lobby. Nggak bisa, harus lobby. Akhirnya dipilih seorang anak kecil, namanya Usama bin Zaid. Rasul sayang banget sama dia. Sayang banget Rasul sama dia. Usama bin Zaid masih kecil nih waktu itu, masih anak kecil remaja lah. Disuruh untuk ngelobi Rasulullah untuk meringankan hukuman perempuan ini. Harusnya dipotong tangan nih. Usama bin Zaid datang pada Rasulullah, lalu, ya Rasul gimana kalau diringankan? Itu Rasul mukanya langsung merah, anak ini dimarahin. Saya kasih tahu Usama, kalau Fatimah, anaknya Muhammad mencuri, saya akan potong tangan dia. Nah, maka ini adalah sebuah pertunjukan yang aku pikir sangat luar biasa sekali. Artinya ketika exposure itu dibuat, orang-orang mau berzina mikir tuh berkali-kali. Dan yang selamat siapa? Orang-orang kayak aku. Karena aku paling takut dengan anakku kalau ada apa-apa. Aku punya anak perempuan 2 dan orang-orang tahu lah bahwa bapak-bapak tuh lebih ngeri ketika anak perempuannya dibanding anak laki-laki. Dan yang lebih ngeri, Ci, ya Allah, Ci, ini zaman sekarang kita punya anak laki-laki lebih ngeri daripada punya anak perempuan. Ya nggak sih? Coba bayangin deh, aduh, aku bukan mengecilkan dosa zina ya, tapi kan kalau perempuan kan, ya kan dulu kan berzina ya problemnya ya. Sekarang laki-laki, kan ngeri. Maksudnya ini kan kita kan nggak kebayang mau jaga anak laki-laki kan harus lebih parah kan daripada jaga anak perempuan. Nah jadi yang selamat adalah orang-orang kayak aku. Nah jadi artinya di dalam hukum-hukum Islam itu ternyata terdapat kebaikan-kebaikan itu. Artinya istri-istri tidak terlalu susah lagi untuk kemudian jagain suami-suaminya karena secara hukum itu sudah sangat jelas sekali. Orang-orang yang berdagang punya kepastian dan segala macam. Amerika, coba bayangin berita-berita yang ada di mana, California atau beberapa tempat yang lain yang ada tulisannya mencuri di bawah berapa ratus dolar nggak dimasukin penjara itu. Akhirnya orang kan harus berusaha sendiri. Aku pernah ke Amerika, ke Texas, mereka pasang gede-gede tuh di tokonya. Di Texas, we don't call cops. Mereka tulis begitu. Terus tulisannya senjata. Karena setiap orang pegang senjata. Chaos nggak? Sangat. Karena setiap orang bisa melakukan hakim sendiri. Nah, di dalam Islam semua itu harus dibuktikan. Kalau sudah dibuktikan, maka dilakukan secara profesional. Maka kalau kayak begal ya, contoh ya. Coba bayangin, Ci. Ada orang-orang yang sudah pernah kena begal atau anaknya di atau segala macam. Itu kalau ditanya pada orang tuanya, apa yang kamu lakukan kalau ketangkap nih orangnya? Itu jawabannya ngeri-ngeri tuh. Oh iya. Jawabannya ngeri-ngeri tuh. Apalagi yang dibegal. Ya Allah, kemarin tuh aku lihat ada orang di Bandung, anak-anak cewek, tangannya belah. Karena dibegal. Motor yang diambil, kita pikir, ya ambil. Ya bukan kita sekali, bukan mengecilkan ya. Lu udah ngambil motor, masih harus melukain orangnya. Coba ya, harus kemudian kepalanya dipukul sampai berdarah. Itu kan kesian. Coba orang tuanya kalau nggak punya. Ini kan orang kecil semuanya masalahnya. Di Islam, coba bagaimana? Aku yakin nih pasti banyak setuju nih. Kalau ada yang begal nih, ada yang begal, dan sudah terbukti pembegalan itu, saya udah terbukti segala macamnya, hukumannya untuk begal khusus nih, tangannya dipotong bersilang sama kakinya. Tangannya dipotong bersilang sama kakinya? Ya, itu hukuman bagi orang yang memotong jalan. Jadi ada orang yang jalan, dia mengharapkan ada orang yang berdagang, dia mengharapkan kebaikan di situ, dia mengharapkan balik bisa untuk bertemu dengan keluarga, atau sekadar jalan safar. Itu ada yang bisa begal jalan kan.
Nah, ada yang begal jalan itu hukumnya tangan sama kakinya dipotong bersilangan. Bersilangan tuh maksudnya gimana? Tangan sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Oh gitu? Bagus kan ya? Nah, supaya orang kan, supaya orang jerak gitu maksudnya. Bapak ngomong gini, harusnya Indonesia itu di-outsourcing kan pada Cina aja. Kenapa begitu? Loh, kan kita lihat orang Cina nih ya. Orang pemerintah Cina ngelantik menterinya pakai ini. Itu aku dapat dari bapakku ya. Nah, kalau salah bapak gue aja tanya. Dia ngelantik menterinya pakai peti mati. Sudah kontrak. Nanti kalau kamu ketahuan korupsi, tembak mati. Orang Cina mana mau pikir? Itu sampai sekarang ya? Setahu gue iya sih. Dan masih banyak sekali tempat-tempat yang lain kalau ketahuan korupsi itu tembak mati, langsung hukuman mati. Dan aku pikir itu baru kapok orang. Kalau sekarang gimana kamu kapok nggak bisa melakukan lagi? Nah mati. Itu dia dan keluarganya malu. Iya keluarganya malu. Di Jepang ada inisiatif dia kan gitu kan ya. Tapi kemudian kalau di tempat-tempat yang lain ya, kalau sudah terbukti udah tinggal mati sudah selesai. Nah Islam tidak gitu. Islam ya kalau misalnya ada korupsi tergantung korupsinya berapa. Tapi kalau ada begal kayak itu aku pikir ya coba ya. Satu begal dikasih kayak gitu misalnya ada 10 begal kayak itu. Aku rasa orang gak berani begal. Dan itu kan semua orang sepakat ya bahwa saya begal itu adalah sesuatu yang buruk misalnya. Nah tanpa kemudian kita lihat iya tapi ini kan kenakalan anak muda gimana? Dan ya mereka sudah motong jalan orang, sudah menyakiti orang, itu harus ditindak. Kalau zaman sekarang coba bayangin, ada begal. Kasus tuh kemarin ada orang di begal motornya, dia kebetulan pesilat tuh. Dia ngelawan, yang mati begalnya. Yang ditangkap siapa? Pesilat ya? Betul. Indonesia kan begitu. Kemarin ada pembahasan di Instagram, aku pikir gak penting banget sih pembahasan Indonesia. Coba bayangin ya, bagaimana orang bisa berlindung di balik hukum yang gak jelas. Kalau aku masang kawat berduri, katanya kawat listrik, ada maling masuk ke setrum, dia mati. Aku bisa diperkarakan nggak? Bisa. Rencana. Serius, aku baru tahu loh. Nah itu menjadi pembahasan kemarin. Iya. Aku bilang, wait. Rencana, emang aku ngerencanain siapa yang aku bakal kan gitu kan ya. Itu trespassing. Kalau sudah trespassing kan harusnya itu properti kita. Tapi kita nggak tahu kan namanya hukum. Kayak kemarin ada orang yang mau maling ayam terus dibunuh kayak gunting. Akhirnya dia yang dipermasalahkan, dia yang masuk hukum kan. Karena secara legal hukum dia yang dipermasalahkan karena dia mau bunuh orang. Padahal dia mau dibunuh loh ceritanya. Nah kalau itu di hukum Islam nanti siapa yang dibelain? Kalau yang di dalam hukum Islam itu nanti akan ada pembuktian dan itu yang memang yang paling rumit. Jadi ada namanya hukum pembuktiannya. Nah dia nanti akan ngumpulin data-datanya, ngumpulin kemudian saksi mata. Oke ternyata benar dia nyolong ayam nih. Berarti yang dihukum adalah yang nyolong. Ya, tapi yang melakukan responnya dengan begitu sadisnya. Itu dipuji oleh Rasulullah. Hah? Jadi kata Rasulullah Serius? begini, kalau ada orang yang mau datang, di dalam Islam ada 3 yang haram, 1 kehormatan, yang kedua darah, yang ketiga harta, itu haram. Itu nggak boleh tuh. Contoh misalnya kita ngambil harta orang dengan tanpa hak, itu haram. Yang kedua darah orang, numpain tetes saja, itu haram. Dan yang ketiga mencela kehormatan orang lain, itu juga haram, nggak boleh. Ada 3 yang haram. Nah kata Rasulullah kalau ada orang datang mau ngambil itu dari kalian, maka lawan. Terus ada orang nanya, ya Rasulullah kalau dia mati gimana? Dia masuk neraka. Kalau aku yang mati gimana? Kamu masuk surga. Kata Rasul begitu. Artinya dia lagi melindungi keluarga dia lagi melindungi kehormatan dia. Itu kan kalau konteksnya memang gimana, tapi kalau nyolong ayam terus sampai dibunuh, yang walaupun yang ngebunuhnya itu kalau contoh gini ya, ada yang nyolong ayam kayak kemarin, dia bawa pisau. Iya. Itu berarti niat mau nyakitin orang kan? Iya. Nah, kalau kita bela diri di properti kita, ngelindungi harta kita, berarti kita nggak ada masalah. Di dalam hukum Islam begitu. Iya, tapi sekali lagi konteksnya kalau nyolong ayam, terus yang nyolongnya dibunuh oleh si pemilik ayamnya. Pemilik ayamnya nggak ada masalah, karena dia kan membela diri. Tapi membela dirinya sampai bunuh orang ya? Lebay gitu. Ya. Nah, itu nanti yang membuktikan adalah pengadilan. Iya. Apakah kemudian dia kayak kemarin kasusnya yang membunuh pembunuh karena memang dia lagi gelut gitu kan? Itu kan antara mau membunuh atau dibunuh gitu maksudnya, antara darurat ya. Nah, ataukah memang sudah keikat terus kemudian dia bunuh, ya nggak gitu juga. Atau ya gampangnya gini ya, kalau mau yang lebih jelas lagi, ada maling ketangkep motor terus kita bakar, boleh nggak? Nggak boleh. Oke. Nah, tapi kalau urusannya ketika mereka lagi berantem mau bunuh-bunuhan nih, ceritanya ada maling tuh mau bunuh terus kemudian dia bunuh malingnya duluan, itu boleh. Oke, berarti konteksnya kalau misal tadi yang maling ayam, dia juga kepergok, gelut, mati salah satunya. Oke, saya paham. Ya, tapi kalau ada maling motor ketangkep dibakar ya jangan. Itu namanya menghilangkan nyawa orang. Iya, ini biar jangan ada kesalahpahaman di audiens yang kayak membenarkan kalau ada orang. Jangan sampai lu nangkap maling ayam terus lu bunuh gitu. Ini contohnya kalau lagi gelut, oke. Ya, lagi gelut, dibegal, segala macam. Pertanyaan lanjutan, apakah Ko Felix melihat
irisan antara nilai-nilai universal di Islam dan agama lain sebagai peluang dialog. Bagaimana cara mengoptimalkannya? Ya, peluang dialog akan selalu ada. Ya. Di masa Rasulullah, dialog itu ada. Dialog itu eksis, dan Madinah itu termasuk kota yang sangat beragam pada saat itu. Ada orang-orang Kristen di sana, ada orang-orang Muslim di sana, dan ada orang-orang Yahudi juga di sana. Walaupun akhirnya orang Yahudinya membuat masalah, akhirnya keluar daripada Madinah. Juga ditunjukkan ketika di Baitul Maqdis, di Yerusalem, ketika Islam kemudian berkuasa di situ, justru Umar bin Khattab adalah orang pertama yang minta agar orang Yahudi balik lagi. Untuk tinggal di sana. Jadi diskusi-diskusi dengan nilai-nilai universal, ya semua pasti akan mengakui. Seperti tadi, ketika ada orang lapar, maka kita harus kasih makan. Ketika ada orang merasa memerlukan, maka kita harus bantu. Kalau di dalam Islam gini konsepnya ya, setiap yang punya lambung itu punya pahala. Ngasih makan anjing itu bisa menyelamatkan kita dari neraka. Anjing aja bisa nyelamatin kita dari neraka, apalagi nolongin orang. Whatever the religion. Maka kalau mau nolongin orang, jangan tanya dulu KTP-nya. Jangan nanya dulu kemudian agamanya. Nolong-nolong aja, nggak ada masalah. Kecuali kalau dalam hal-hal lain, mau nikah misalnya, ini nanya dulu agamanya apa, gitu kan ya. Ataupun misalnya ngajak sholat, ya nanya dulu agamanya apa. Tapi kalau nilai universal yang lain, kita lihat ya, sampai di dalam hadis aja Rasul katakan ada seorang pelacur, sudahlah dia melacur, ngasih minumnya anjing. Jadi ngasih minumnya nggak penting banget, ngasih minum anjing. Tapi dia masuk surga gara-gara itu. Diterima pertaubatannya oleh Allah, gara-gara dia memperhatikan lambung seekor anjing. Maka di dalam Islam dulu, termasuk daripada perintahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika musim dingin itu untuk menyebarkan biji-bijian di gunung supaya bisa dimakan sama burung. Nah, kalau sekarang arsitektur yang masih eksis adalah di Turki. Di Turki kalau kita lihat jalannya tuh ada jalan, terus ada ada tekuknya gitu. Ada kayak ruangnya gitu. Nah, itu untuk diisi air ketika hujan, nanti biar anjing sama kucing bisa minum di situ. Di air mancur dikasih tempat air burung mandi dan burung untuk bisa minum. Nah, semuanya yang ada lambung itu punya pahala, apalagi manusia. Aku jadi mau nanya satu nih. Kalau menurut aku itu kan kadang kayak misalnya anjing tuh najis, babi itu haram. Betul. Meskipun saya sendiri nggak terlalu makan babi juga walaupun saya Chinese ya. Tapi bukankah itu ajaran itu yang itu berlaku di zaman itu karena di saat itu banyak anjing yang rabies. Sementara kan anjing-anjing sekarang kan anjing cukup rumahan bersih. Kalau perkara babi gitu ya, karena di saat itu kan cara masak babi itu kurang bersih sehingga banyak mengandung cacing pita segala macam, berbeda dengan cara sekarang. Nah, tapi di saat ini orang tuh kalau melihat anjing tuh kayak najis banget. Bukan najis lagi, sampai benci. Bener. Babi juga gitu, orang lihat benci. Iya seperti itu. Bahkan kalau yang babi bahkan ada waktu itu saya mau hire helper setelah buat bantu-bantu di rumah, dia nanya, nanti ibu ada makan babi nggak misalnya? Terus saya mesti motong nggak? Nah, saya sendiri juga waktu itu kan karena kapasitas saya nggak paham ya. Ya udah, kalau kamu keberatan kalau sampai suatu waktu saya makan, lalu kamu motong nggak mau motong, ya udah bilang aja. Iya, nanti aku potong sendiri. Tapi bukannya yang haram itu kalau dimakan bukan cuma pegang doang. Itu juga jujur saya bingung sih. Oke, jadi gini, itu pertanyaan yang bagus banget. Karena di dalam Islam sendiri nanti ketika pembahasannya lebih advance, ada hukum yang diturunkan karena sebab tertentu, ada hukum yang berlaku sampai akhir zaman, terlepas apapun kemudian kondisinya. Walaupun kadang-kadang orang selalu mengaitkan antara ini ada hubungannya dengan culture nggak sih, ada hubungannya dengan tempat nggak sih, ada hubungannya dengan peristiwa nggak sih. Nah, memang ada beberapa hukum yang memang muncul kayak gitu. Contoh, zakat bagi mu'alaf. Itu ada tuh. Nah, dan itu muncul ketika ada satu keperluan. Karena mu'alaf itu artinya adalah hatinya yang perlu diikat. Nah, jadi kayak Felix Xiao ini sebenarnya bukan mu'alaf lagi, karena hatinya tidak perlu diikat lagi. Tapi kalau misalnya hatiku masih perlu diikat, aku dapat zakat tuh. Aku sendiri jujur masih bingung kenapa Felix Xiao bukan mu'alaf dengan istilah hati tidak perlu diikat. Nah, jadi gini. Aku taunya kan kalau yang masuk Islamnya belakangan, bukan dari lahir, sebutannya mu'alaf. Iya. Nah, mu'alaf itu artinya dari bahasa Arab, artinya mu'alafun kulubuhum. Artinya mereka yang perlu diikat hatinya. Jadi hatinya masih perlu ditarik, belum kuat agamanya gitulah kira-kira. Jadi baru masuk Islam, agamanya belum kuat, namanya mu'alaf. Maka mereka dapat zakat. Jadi kalau ada orang-orang muslim, mereka ngumpulin zakat, mereka kemudian menyerahkan pada orang-orang yang layak mendapatkan zakat, salah satunya adalah mu'alaf. Nah, karena saya sudah tidak perlu diikat lagi hatinya, bukan mu'alaf lagi, berarti tidak dapat zakat lagi. Nah, berarti ini hilang alasannya. Tapi ada beberapa hukum yang turun tidak ada alasan. Contoh, sholat subuh 2 rakaat.
Ada yang pernah iseng nanya, Ustadz, jangan-jangan sholat subuh 2 rakaat tuh karena kita masih ngantuk ya Ustadz, maka cuma 2. Nggak kayak zuhur misalnya, kalau siang 4 gitu kan ya. Aku bilang kalau kamu nggak ngantuk berarti kamu bisa 5, nggak bisa juga. Nah itu namanya yang turun berdasarkan cuma turun aja, tapi nggak ada sebab di situ. Nah termasuk di situ adalah babi sama anjing. Nah itu adalah hukumnya turun, tidak ada sebab yang mengaitkan dengan keadaan tertentu atau sebab tertentu. Hanya aku sepakat, kadang-kadang orang-orang muslim tidak bisa membedakan antara tidak mau atau haram dengan benci. Ingat loh, haram belum tentu dibenci. Itu beda hukumnya. Contoh kayak gini ya. Haram itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah sacred, itu apa ya? Sacred. Sakral. Sakral, iya. Sakral itu suci. Iya. Sakral, suci, terlarang. Itu haram artinya. Nah artinya haram itu adalah sesuatu yang terlarang. Contoh, sebelum menikah, maka kehormatan perempuan itu terlarang bagi kita. Maka kita namakan haram. Tapi setelah nikah, tidak haram lagi. Karena dia sudah jadi kehormatan doang yang bisa kita ambil. Karena sudah tidak haram lagi. Di Mekah namanya Masjidil Haram. Iya. Kenapa? Karena suci, sacred, terlarang. Terlarang apa? Terlarang bunuh orang di situ, terlarang ngomong jorok di situ, terlarang berantem di situ, terlarang untuk melakukan perselisihan di situ. Makanya namanya Masjidil Haram. Nah, namanya haram tuh nggak selalu harus dibenci gitu maksudnya. Nah, sedangkan orang-orang muslim sekarang haram sama dengan benci. Babi, haram. Dengar babi aja udah nggak mau. Padahal aku ditanya setelah masuk Islam, Lik, babi enak nggak? Enak. Setelah masuk Islam, enak. Terus kamu makan? Enggak. Aku nggak mau makan kan bukan berarti aku benci. Baik-baik aja aku mau babi, nggak ada masalah. Tetap rasanya enak, tetap baunya enak bagiku, tetap aku pengen makan babi. Cuma nggak boleh, itu aja. Selesai. Anjing juga sama. Kadang-kadang orang gagal membedakan antara najis dengan tadi dibenci. Padahal anjing nggak dibenci. Maka kadang-kadang ketika di Turki itu mazhabnya berbeda by the way. Mazhabnya atau school of thought-nya itu adalah alirannya kalau gampangnya itu berbeda dengan Indonesia. Jadi mereka ngelihat anjing nggak separah orang Indonesia ngelihat anjing. Nah jadi kalau kita mau lihat ada pandangan yang berbeda ya karena mungkin tadi ya guru-guru mungkin karena gampangnya ya. Ini ada satu yang menarik tapi panjang. Indonesia itu atau ekspresi Islam itu sangat tergantung pada tingkat edukasi. Oh ini yang pernah dibahas di podcastnya Raymond ya? Betul. Ya, ekspresi nonton. Islam seseorang kadang-kadang guru-guru itu ketika menjelasin terlalu panjang dia bilang udah najis itu nggak boleh, udah jijik berarti, udah jangan dekat. Malah jelasin dia. Betul, karena mungkin orang yang dijelasin mungkin nggak nyampe pada saat itu. Lama-lama yang diwariskan adalah bencinya. Sama kayak ngelihat orang yang bukan muslim, kadang-kadang orang udah mulai benci duluan. Lah gimana ceritanya? Lah kayak emang kita pernah disuruh untuk seperti itu? Enggak ada satupun contoh Rasul benci orang-orang yang bukan muslim. Yang Rasul benci itu adalah orang-orang yang melakukan maksiat. Dan bukan orangnya, maksiatnya. Nah mereka gagal membedakan nih antara orang-orang yang maksiat sama orangnya. Contoh ya, pelacur itu tidak boleh dibenci. Perbuatannya harus dibenci. Dan itu harus dibedakan. Pernah kejadian pelacur ngaku sama Rasulullah, saya berzina ya Rasulullah. Oke, dihukum karena dia sudah menikah, dirajam. Setelah dirajam pas meninggal nyiprat darahnya. Darahnya nyiprat kena kena bajunya sahabat. Sahabat tuh kayak jijik gitu. Rasul bilang, jangan jijik, itu pertobatan orang itu. Itu lebih daripada pertobatan kalian semua kalau dihitung. Kenapa? Karena dia mau jadi orang baik. Dia udah selesai, jangan jijik sama orangnya. Jijiklah sama perbuatannya, itu yang nggak boleh. Orangnya bisa berubah. Nah sekarang orang nggak bisa membedain itu, unfortunately. Nah itulah tugas kita tuh. Jadi tidak bisa dibenarkan juga kah? Apakah kalau misalnya itu kan ajaran zaman dulu. Ya. Kesannya ada agama tuh yang bisa dimodifikasi. Dimodernisasi. Iya. Nah, bisa dimodernisasi tapi bukan di bidang esensinya. Contoh, jilbab. Jilbab itu atau kerudung lah. Kerudung zaman dulu itu bahannya seperti itu. Nah, bahan sekarang carilah yang lebih bagus. Itu bisa dimodernisasi. Tapi tidak dimodernisasi dengan cara misalnya tidak pakai hijab. Karena itu aturannya memang sudah aturan dan tidak terkait dengan tempat, culture, ataupun waktu. Yang seperti aku bilang. Tapi ada memang yang terkait dengan culture, tempat, dan waktu. Contoh, sorban. Gamis untuk laki-laki. Nah, itu tergantung culture, tempat, dan waktu. Tapi kalau kerudung modelnya boleh diganti-ganti asal esensinya tetap. Oke. Nah sekarang balik lagi ngomongin anjing. Boleh. Katanya kalau kena air liur anjing ya kalau nggak salah itu harus cuci pakai tanah. Iya. Kalau aku mah logikanya karena dulu kan air susah ya. Tapi kalau sekarang memang apakah tetap
harus cucinya pakai tanah seperti itu? Nah, aku jelasin ada satu konsep lagi. Nanti kalau udah konsep ini baru aku jelasin. Iya, jadi maksudnya hikmahnya. ini kaitannya dengan apakah bisa dimodernisasi? Betul. Ya udah cuci tangan aja pakai Dettol, pakai atau apa Ya, segala pakai macam, sabun antiseptik gitu, gitu kan? Betul. Iya. Nah, jadi gini. Di dalam agama ataupun kejadian fenomena yang lain tuh ada yang namanya penyebab, ada yang namanya ibroh atau hikmah. Oke. Ibroh itu apa ya? Ibaroh itu kayak pelajaran, atau hikmah itu kayak pelajaran juga ya, wisdom. Nah, ada penyebab. Contoh misalnya, kalau aku ditanya, apa sebab babi haram? Jawabanku tidak lain dan tidak bukan karena Allah yang nyuruh. Oke. Tapi kalau ibrohnya bisa jadi kesehatan, Iya. bisa jadi karena gen, DNA dan segala macam, nah itu bisa. Nah, sama kayak tadi misalnya, kalau misalnya kita kena liur anjing, kita cuci 7 kali, ya ini hukum. Berarti kita nggak bisa apa-apain di sini nih, karena ini sudah wilayah hukum. Tapi kalau misalnya ibrohnya bisa. Ibrohnya apa? Oh, ternyata tanah itu netral. Dia bisa netralin segala macam. Zaman dulu orang-orang mungkin pakai tanah karena memang nggak ada segala macam. Bisa nggak diganti? Jawabannya kalau secara hukum nggak bisa. Tapi setelah misalnya dia pakai tanah dan segala macam, dia mau pakai Dettol lagi atau misalnya dia mau pakai sabun, nah itu sangat dianjurkan. Jadi tetap esensinya ini, tapi ibrohnya kita bisa bermain. Tapi ada beberapa yang memang setelah kita lihat, oh ini memang ternyata ada kaitannya dengan tempat, waktu, dan memang ada kaitannya dengan sesuatu yang bisa dimodernisasi. Akhirnya kita ubah. Contoh misalnya, yang paling gampang, orang tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu ngelilingin Ka'bah. Oh, oke. Nah, sekarang ada mobilnya tuh. Iya, ada mobil golf. Iya kan? Nah, ternyata setelah dilihat yang Curang penting, banget. nah betul, aku curang banget. Tapi aku bilang ya udah secara hukum tetap boleh, karena yang penting kan esensinya mengitari Ka'bah, walaupun dengan menggunakan kendaraan atau menggunakan kaki. Nah, di masa Rasulullah ada orang pakai unta. Oh, bisa pakai unta ternyata. Ya, ternyata Oke. sekarang untanya diganti mobil golf. Oke. Nah, itu bisa. Jadi harus bisa dimodernisasi. Pergi ke Ka'bah, sekarang nggak perlu lagi jalan kaki pakai unta, bisa pakai pesawat. Nah, itu modernisasi. Sholat misalnya, sholat boleh nggak dimodernisasi dengan cara direkam? Nggak boleh. Maksudnya direkam itu gimana? Nah, jadi dia direkam lagi sholat, terus kemudian dia perform sholat. Nggak, itu rekaman dia. Nah, tapi bisa kemudian kita lakukan misalnya dengan AC untuk menambah nyaman, dengan misalnya karpet bisa menambah nyaman, silakan aja. Jadi ada beberapa hal yang memang kita tidak anti modernisasi, tapi ada beberapa yang memang harus menjaga tetap esensinya seperti itu. Paham. Oke, paham. Oke. Sekarang, ini tinggal 2 pertanyaan lagi untuk yang bab ini. Bagaimana Ko Felix menjelaskan peran Nabi Muhammad dalam menciptakan harmoni dengan komunitas non-Muslim di zaman dulu? Ya. Apakah ini masih relevan saat ini? Rasulullah itu sebelum dia meninggal, ada banyak yang dipesankan sama para sahabat. Salah satunya adalah bagaimana menjaga kondisi umat itu agar senantiasa stabil. Artinya ketika stabil itu, misalnya contoh ya, Rasul menyampaikan pada semua orang tidak ada bedanya antara orang-orang Arab dan orang-orang Ajam. Ajam itu non-Arab. Antara orang-orang berkulit merah dan orang berkulit putih, berkulit hitam, nggak ada bedanya. Nah, itu Rasul ngasih itu semacam kayak basis toleransi kepada orang-orang. Bahwasanya yang dilihat pada kalian itu adalah takwa kepada Allah. Maka jaga orang-orang semuanya. Nah, itu yang Rasul kemudian sampaikan. Jadi Rasul membuat satu platform di mana manusia itu dihargai sebagai manusia. Nah, artinya tidak melihat dulu pada misalnya agamanya apa. Kalau agamanya begini, kalau aku lihat ya, secara logik, kalau ada Islam mau untuk mendakwai Islam pada orang lain, maka hal pertama harus dilakukan adalah membuat orang suka sama dia kan gitu. Nah, dan Rasul paling ahli di situ. Nah, itu yang Rasul kemudian wariskan platform itu pada orang-orang yang lain. Bahwa buatlah semua orang suka sama kamu. Ketika orang sudah suka sama kamu, baru kemudian orang jadi tahu seperti apa yang membuat kamu itu menyukai orang lain, yaitu adalah agama ini. Nah, itu yang Rasul kemudian tanamin pada mereka. Dan Rasul kemudian senantiasa misalnya Rasul berdagang dengan orang Yahudi juga, Rasul berdagang dengan orang-orang Nasrani juga, sebagaimana para sahabat juga melakukan seperti itu, umumnya terjadi. Dan Rasul pada saat itu menikah dengan orang Yahudi. Pernah. Tapi jadi, Yahudinya bukan mualaf atau apa? Yahudinya masuk Islam. Oh, akhirnya oke. Tapi tetap Yahudi. Di waktu itu kondisinya adalah orang-orang Yahudi sangat dibenci pada saat itu. Bukan hanya oleh orang-orang Arab, tapi oleh orang-orang Nasrani. Karena kan kita tahu sejarahnya seperti apa ya. Nah, jadi ketika Rasul nikah dengan orang Yahudi itu menciptakan satu platform yang baru. Bahwasanya ternyata yang kita benci bukan orang ya. Yang ternyata kita benci itu adalah kelakuannya ya. Nah, buktinya ada istri Rasul daripada orang Yahudi, namanya Sofia.
Makanya anak-anakku semua yang cewek ada nama Sofianya. Untuk mengingatkan, bukan aku Yahudi, bukan. Untuk mengingatkan bahwasanya Rasul punya istri orang Yahudi. Artinya kita memperlakukan manusia itu ya seperti bagaimana Allah minta kita memperlakukan mereka. Supaya mereka tuh kemudian interest dengan Islam. Artinya kalau misalnya Rasul kemudian justru membuat strata sosial yang buruk gitu kan ya. Atau misalnya diferensiasi ataupun intoleransi ataupun kemudian membuat orang gak nyaman. Tentunya akhirnya ya Islam gak akan pernah untuk seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Michael H. Hart itu dalam salah satu bukunya dia mengatakan kenapa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling berpengaruh di dunia, karena dia melihat pasca Nabi Muhammad. 100 tahun pasca Nabi Muhammad itu ternyata penyebaran Islam sudah semakin besar, bahkan aslinya dulu wilayah Persia sudah masuk wilayah Islam, dan sebagian daripada wilayah Romawi masuk dalam wilayah Islam. Termasuk yang paling besar pada saat itu adalah bagaimana Islam menguasai daerah Syam. Syam itu sekarang Levant. Levant itu bahasa kerennya crossroads of the world. Daerah Suriah dan seterusnya itu. Ya, jadi dulunya agama Katolik semuanya jadi wilayah Islam. Dan yang menarik adalah waktu itu di zamannya para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan khalifah-khalifah seterusnya 100 tahun setelah Rasulullah wafat, mereka memimpin 80% bukan muslim. Dan ternyata dunia mencatat justru itulah masa-masa keemasan. Ketika daerah Syam itu 80% bukan muslim atau 70% bukan muslim dipimpin oleh orang muslim. Nah, itu menarik tuh. Nah, jadi setidaknya secara sejarah kita bisa melihat bahwasanya mereka nyaman ketika dipimpin oleh Islam. Dan ketika mereka menyerahkan urusan-urusan mereka dipimpin oleh Islam, karena Islam menunjukkan bagaimana mereka memimpin orang-orang hasil ajaran Nabi mereka itu. Nah, itu yang terjadi itu. Oke. Iya. Nah, terakhir untuk bab ini ya, Ko. Kalau gitu, tapi benar sih maksudnya kalau mau menanggapi dari jawaban Ko Felix, saya itu bisa beneran berubah pandangan saya tentang Islam itu pertama kali pas ketemu Mas Jaya. Karena ya betul dari karakternya gitu kan, Adam segala macam. Terus juga mulai demen nonton podcast ya Ko Felix juga. Nah, sekarang terkait dengan jawaban tadi juga lanjutan lagi, gimana pendapat Ko Felix menanggapi kritik bahwa dakwahnya Ko Felix ini jangan-jangan untuk biar orang lain tuh login gitu? Iya, tentu saja. Ya. Jadi gini, kalau dakwah, aku jelasin dulu sedikit definisi daripada dakwah. Dakwah itu adalah membuat orang cenderung kepada Islam. Iya. Dan kalau aku ditanya prioritasku sekarang dakwah itu apa? Kalau prioritas dari Al-Quran ada 3, Ci. Yang pertama dalam surat Ali Imran itu dikatakan prioritas dakwah itu ada 3. Satu adalah pada orang-orang yang belum Islam untuk mereka login ke Islam. Itu prioritas pertama. Yang kedua adalah untuk agar orang-orang yang sudah Muslim itu melakukan kebaikan, amar ma'ruf. Yeah. Yang kedua agar orang-orang Muslim ini juga tidak melakukan keburukan. Yeah. Jadi ada 3. Yeah. Yang porsi yang belum Muslim itu cuma dapat porsi yang pertama nih. Yang 2 ini porsinya Muslim. Artinya ketika aku ditanya, dulu aku sempat ditanya gini, Ci, kenapa Felix tidak dakwah kepada orang-orang Chinese? Yang masih banyak yang belum Islam. Kan kamu bisa mendakwai mereka. Aku bilang gini, guys, masalah terbesar itu bukan di luar kita sekarang. Tapi masalah terbesar itu justru di dalam kita sekarang. Iya. Alias, gimana ceritanya aku bisa ngeyakinin orang-orang yang belum Muslim, lalu mereka melihat keindahan Islam, ketika mereka lihat Islam, mereka balik lagi. Paham gak sih? Iya. Moto pikiran akalku yang lain. Aku bilang gini, aku bilang sama istriku, kita ajak papi pergi ke Mekah yuk. Kan gak boleh, ya kan kita kan nakal. Aku bilang gak apa-apa lah, minta papi syahadat dulu, walaupun papi gak serius, yang penting papi secara hukum udah Muslim, ajak papi pergi ke Mekah. Nanti dia lihat ke sana, dia melihat keindahan Islam. Terus aku bilang sendiri lagi, gak jadi deh. Kenapa? Begitu bapakku masuk ke imigrasi, kayaknya dia langsung gak mau deh. Kenapa? Bapakku akan ngeliat begini, lihat nih, imigrasi menunjukkan wajah daripada negara. Lihat nih, berarti mereka gak jelas. Bapakku masuk ke WC, nanti dia mau keluar lagi daripada Islam. Kenapa? Karena kita sendiri belum menjadi sesuatu yang menarik bagi orang untuk masuk Islam. Artinya kalau aku ngabisin waktuku untuk yang pertama nih, yang kedua dan ketiga aku nggak ngurusin, orang-orang nanti tertarik sama Islam, mau nggak mau mereka tetap ngeliat Muslimnya dong. By the way, apa ujianku yang paling berat ketika aku sudah masuk Islam? Apakah pada orang-orang yang belum Muslim? Bapak ibuku? Enggak. Bapak ibuku malah biayain aku. Yang paling berat itu adalah dari orang-orang Muslim sendiri. Yang ketika mereka ngelihat, wah ini anak baru, sok-sokan, misalnya, siapa tahu kan urutannya.
di sekolah di mana sih? Dia apa sih derajatnya? Kenapa dia sudah dakwah? Dalam hatiku, aku selalu jawab gini. Kadang-kadang aku agak kasar ya, karena mungkin ya keturunan kayaknya. Aku bilang gini, ya kalau kamu memang lebih tahu tentang Islam ya dakwah lah. Mungkin gara-gara kamu nggak berdakwah, lantas ada orang-orang kayak aku yang bisa akhirnya, ya, maksudnya gini, mungkin gara-gara kamu nggak berdakwah, lantas aku harus muncul untuk nyelesain tugas ini gitu maksudnya. Aku seneng, aku tuh pemalas. Kalau aku bisa nggak dakwah, mau aku. Gitu kan ya. Masa? Serius. Aku pemalas banget. Kalau aku di Naruto, aku kayaknya Shikamaru. Aku pemalas banget. Aku maksudnya gini, kalau ada orang yang mau melanjutkan tugasku nih, aku dengan sangat serta-merta mengatakan, monggo silahkan. Aku seneng banget. Kenapa? Aku bisa cari duit gitu kan ya dengan baik. Artinya karena aku nggak terlalu seneng. Aku pemalas, bener-bener pemalas. Aku bahkan sebelum masuk Islam, aku nggak pernah ngomong ke depan. Aku nggak suka bahasa Indonesia. Tapi seneng baca buku kan? Maksudnya seneng belajar. Komik. Komik bahasa Indonesia aku malas, sejarah aku malas. Tapi ketika aku masuk Islam aku harus belajar. Kenapa? Karena tadi jadi gini loh Ci, ketika aku masuk Islam aku pikir gini, kok hal-hal sederhana kalian nggak ngerti. Maksudku gini, kalian ngerti nggak sih kalau ada orang baru masuk Islam menjelaskan kepada kalian, harusnya kalian mikir dong kemana aja kalian selama ini, jangan komplain, gitu maksudku. Karena kalau kalian komplain sama aja kalian bilang bahwasanya ini loh ada anak baru tiba-tiba jadi ustadz, ya karena kalian nggak mau jadi ustadz gitu maksudnya, atau kalian nggak bisa jadi ustadz. Maka aku bilang gini kan ya belajarlah, ayo ngobrol ke depan. Kalau memang aku salah, kasih tahu, jadilah orang yang lebih baik daripada aku. Dan aku bukannya senang kalau begitu, aku jadi menginspirasi orang-orang yang muncul lebih bagus kan itu kan. Nah kalau nggak bisa dengan seperti itu, atau dia sendiri nggak praktis Islam, karena kadang-kadang ada banyak orang yang dia itu nggak bisa melakukan sesuatu, lalu dia nyalain orang. Ya. Persis kayak aku dulu. Ibuku bilang gini, Lik kok dia bisa jadi juara 1? Dia mah cuma rajin doang. Itu masalah lu malas. Masalahku maksudnya. Karena aku nggak bisa, aku nyalain orang kan gitu kan ya. Ngerti. Karena aku nggak bisa, aku nggak suka sama orang yang pintar. Karena aku nggak baik, aku nggak suka sama orang yang baik. Karena itu membuatku jadi terlihat jelek gitu maksudnya. Ya udahlah aku pikir, ya kalau jadi balik lagi ke pertanyaan seperti itu ya udah let it be lah. Gitu. Oke, selesai untuk bab 1. Kita akan lanjut bab 2. Ini akan ngebahas mengenai poligami dan keadilan gender. Boleh. Ini titipan pertanyaan dari para cewek-cewek. Kalau Felix mau lanjut langsung? Boleh. Sebagai lanjut. Seorang yang patriarki ya. Poligami. Iya. Istrinya menolak suaminya berpoligami. Anggaplah suaminya ini ingin berpoligami dengan betullah tidak sesuai hawa nafsu segala macam. Jadi dia bilang, udah kamu mau poligami silakan, tapi ceraikan aku. Boleh hukumnya. Dosa nggak? Bagaimana cara mendamaikan istri yang tidak setuju dengan poligami? Ini kesannya kayaknya cowok deh nih yang nanya. Ya, mendamaikan istri yang nggak mau poligami. Tetapi juga ingin tetap taat pada agama. Nah,